Tentu bisa. Mekari Kontak, solusi CRM dan Omnichannel yang responsif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ubah nggak bisa, jadi tentu bisa. Hah? Pak Rizky minta meeting jam 9. Dari finance, butuh laporan stok opnam dan analisa profit and loss. HR, siapin payroll insight dan KPI report. Dari CS, perlu laporan leads dan customer satisfaction. Buat jam 9, semua bisa? Tentu bisa. Pakai Mekari Jurnal, analisa keuangan jadi gampang. Mekari Talenta, kerja smart, produktivitas karyawan meningkat. Mekari Kontak, bikin proses order lancar, pelanggan puas. Ready, Pak? Thank you, tim. Dengan ini saya confident, kita go public. Makan siang gratis, members pakai Mekari Expand. Mekari, one stop solution untuk kembangkan bisnis dan karyawan. Ubah nggak bisa, jadi tentu bisa. Mekari, power your growth. Bisa nggak sih urus orderan dan pelanggan tanpa keteteran? Tentu bisa. Mekari Kontak, solusi CRM dan Omnichannel yang responsif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ubah nggak bisa, jadi tentu bisa. Hah? Pak Rizky minta meeting jam 9. Dari finance, butuh laporan stok opnam dan analisa profit and loss. HR, siapin payroll insight dan KPI report. Dari CS, perlu laporan leads dan customer satisfaction. Buat jam 9, semua bisa? Tentu bisa. Pakai Mekari Jurnal, analisa keuangan jadi gampang. Mekari Talenta, kerja smart, produktivitas karyawan meningkat. Mekari Kontak, bikin proses order lancar, pelanggan puas. Ready, Pak? Thank you, tim. Dengan ini saya confident, kita go public. Makan siang gratis, members pakai Mekari Expand. Mekari, one stop solution untuk kembangkan bisnis dan karyawan. Ubah nggak bisa, jadi tentu bisa. Mekari, power your growth. Bisa nggak sih urus orderan dan pelanggan tanpa keteteran? Tentu bisa. Mekari Kontak, solusi CRM dan Omnichannel yang responsif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ubah nggak bisa, jadi tentu bisa. Hah? Pak Rizky minta meeting jam 9. Dari finance, butuh laporan stok opnam dan analisa profit and loss. HR, siapin payroll insight dan KPI report. Dari CS, perlu laporan leads dan customer satisfaction. Buat jam 9, semua bisa? Tentu bisa. Pakai Mekari Jurnal, analisa keuangan jadi gampang. Mekari Talenta, kerja smart, produktivitas karyawan meningkat. Mekari Kontak, bikin proses order lancar, pelanggan puas. Ready, Pak? Thank you, tim. Dengan ini saya confident, kita go public. Makan siang gratis, members pakai Mekari Expand. Mekari, one stop solution untuk kembangkan bisnis dan karyawan. Ubah nggak bisa, jadi tentu bisa. Mekari, power your growth. Bisa nggak sih urus orderan dan pelanggan tanpa keteteran? Tentu bisa. Mekari Kontak, solusi CRM dan Omnichannel yang responsif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ubah nggak bisa, jadi tentu bisa. Hah? Pak Rizky minta meeting jam 9. Dari finance, butuh laporan stok opnam dan analisa profit and loss. HR, siapin payroll insight dan KPI report. Dari CS, perlu laporan leads dan customer satisfaction. Buat jam 9, semua bisa? Tentu bisa. Pakai Mekari Jurnal, analisa keuangan jadi gampang. Mekari Talenta, kerja smart, produktivitas karyawan meningkat. Mekari Kontak, bikin proses order lancar, pelanggan puas. Ready, Pak? Thank you, tim. Dengan ini saya confident, kita go public. Makan siang gratis, members pakai Mekari Expand. Mekari, one stop solution untuk kembangkan bisnis dan karyawan. Ubah nggak bisa, jadi tentu bisa. Mekari, power your growth. Bisa
Oke, halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di webinar Digital Marketing Activation, How to Transform Your Marketing Efforts. Bersama saya Faiz yang akan menjadi host pada webinar hari ini. Dan sebelumnya terima kasih juga kepada para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di webinar pada hari ini. Nah, hari ini merupakan webinar kolaborasi Mekari Kontak dan juga Tofi Dev yang sudah kami rencanakan gitu ya untuk bisa memberikan edukasi seputar bagaimana digital marketing menjadi tonggak strategi pemasaran bisnis Bapak Ibu semua serta cara mengerahkan effort yang tepat guna dan tepat sasaran dalam menjalankan strategi digital marketing dalam bisnis Bapak Ibu semua. Oke, boleh memberikan reaction tepuk tangan untuk opening kita pada hari ini. Sekali lagi saya juga berterima kasih kepada speakers yang sudah hadir pada hari ini dan juga rekan-rekan dari Tofi Dev semua. Mungkin sedikit menginfokan juga kalau hari ini kita bakal banyak banget insight yang kita bahas gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua harap stay tune untuk bisa menyaksikan webinar pada hari ini hingga selesai dan tidak lupa juga hari ini Bapak Ibu selain dapat insight, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan tiket Mekari Conference 2024 gratis. Jadi diharapkan partisipasi Bapak Ibu semua karena pemenang akan dipilih berdasarkan pertanyaan terbaik gitu. Oh, mungkin dari tim operator sepertinya ada yang mau di-share screen dulu ya. Tadi seperti diinfokan di awal, boleh dibantu up share screen-nya. Oke, sembari menunggu gitu ya, mungkin kita sekarang bisa absen sedikit gitu ya, Bapak Ibu boleh cerita dong Bapak Ibu, tulis aja di kolom chat, Bapak Ibu pada asalnya dari mana nih, dan sekarang punya bisnis apa dan atau mungkin bekerja di bidang apa, mungkin boleh juga Bapak Ibu yang mau on cam itu Bapak Ibu dipersilahkan untuk menyalakan kamera, tapi mic-nya mohon tidak dinyalakan terlebih dahulu ya, supaya webinar kita pada hari ini berjalan kondusif. Oke, nah berikutnya yang akan Recording in progress. yang akan saya tunjukkan adalah hari ini kita juga akan seperti yang saya bilang tadi membagikan tiket-tiket Mekari Conference 2024 untuk Bapak Ibu semua yang aktif berpartisipasi dengan pertanyaan yang terpilih dan sedikit informasi juga gitu ya, Mekari Conference tahun ini memang akan balik lagi dengan membawakan tema utama Sustainable Growth Through Limitless Digital Innovation, di mana Mekari Conference akan menjadi wadah untuk para rekan-rekan semua bisa membangun networking yang baik dan juga sama-sama menyatukan pemikiran untuk menghadirkan inovasi di bidang digital dan menciptakan ekosistem juga nih buat bisnis yang sustainable. Karena Tofi Dev di sini juga menjadi salah satu community partner di Mekari Conference 2024, maka Bapak Ibu juga tadi yang selain yang tadi bisa mendapatkan tiket gratis, Bapak Ibu juga mendapatkan kesempatan untuk membeli tiket dengan promo code yaitu MCX Tofi Dev MRCN yang tertera di layar Bapak Ibu semua. Itu Bapak Ibu bisa menggunakan kode tersebut untuk mengklaim diskon 10% di setiap pembelian tiket Mekari Conference 2024. Wah, lumayan banget nih 10% dari harga tiket Mekari Conference untuk Bapak Ibu bisa hadir dan bernetworking, menggali berbagai insight dari sesi-sesi yang dihadirkan, serta masih banyak lagi kesempatan lainnya yang Bapak Ibu bisa dapatkan di Mekari Conference 2024. Jadi yuk buruan beli tiketnya sebelum tiketnya kehabisan. Karena untuk saat ini kita sudah mulai sedikit gitu ya stopnya karena acaranya juga sudah tinggal menghitung hari di mana acara akan dilaksanakan 10 September 2024 di Nusantara Hall Ice BSD City gitu. Jadi mumpung masih ada boleh langsung dibeli dan gunakan kode promo MCX Tofi Dev MRCN untuk mendapatkan diskon 10%. Oke,
Berikutnya saya akan membacakan agenda webinar pada hari ini yang Bapak Ibu juga bisa saksikan di layar share screen Bapak Ibu semua. Untuk agenda yang pertama itu kita akan opening, agenda yang kedua akan pemaparan materi dari kedua speakers pada hari ini. Yang ketiga akan ada sesi tanya jawab dan yang terakhir akan ada penutupan. Nah, berikutnya saya akan juga membacakan SOP dari webinar kita pada hari ini yang juga akan dimunculkan di layar share screen Bapak Ibu semua. Oke, boleh dibantu ya teman-teman operator. Terima kasih untuk SOP webinar pada hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu diperkenankan untuk mengenakan pakaian sopan dan rapi. Bapak Ibu diperkenankan untuk menyalakan kamera, namun diharapkan bisa mematikan mikrofon selama kegiatan berlangsung. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dipersilakan untuk menulis pertanyaan di Zoom chat saat sesi presentasi berlangsung. Kemudian yang diharapkan yang tidak boleh dilakukan oleh Bapak Ibu saat ini selama webinar berlangsung adalah keluar masuk room secara berkala dan berkata kasar dengan menggunakan kalimat yang menyinggung sara. Baiklah, itu dia tadi SOP kita pada hari ini dan sekarang saya akan memperkenalkan speakers yang pada hari ini akan mengisi sesi di webinar kita. Yang pertama ada Kak Salsabila Septiuza selaku Business Development Consultant di Mekari Kontak, di mana Kak Salsa ini telah menempuh pendidikan di S1 Hubungan Internasional Universitas Brawijaya. Nah, mana nih yang Bapak Ibu juga sealumni sama Kak Salsa dari Universitas Brawijaya, boleh chat juga di kolom chat ya. Siapa tahu ternyata kenal gitu kan. Terus Kak Salsa ini juga merupakan Business Development Mekari Kontak yang sudah melayani lebih dari 500 lebih perusahaan, spesialisnya di bidang omni-channel CRM dan juga berbagai bisnis background dan juga skala. Nah, yang kedua di sini ada Pak Ryan Christo Muljono, selaku founder dan CEO dari Tofidev serta autor atau penulis gitu ya dari buku Digital Marketing Concept, di mana Pak Ryan ini juga telah berpengalaman lebih dari 10 tahun di dunia digital dan sudah membantu pemilik bisnis serta marketer untuk meningkatkan bisnis mereka di dunia online. Beberapa perusahaan yang telah dibantu oleh Pak Ryan ini banyak banget seperti BCA, Indosat, Astra, Garuda Indonesia, dan sebagainya. Itu dia tadi profil dari speakers kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke speakers pertama kita yaitu Pak Ryan Christo Muljono selaku founder dan CEO dari Tofidev serta autor dari Digital Marketing Concept. Untuk Pak Ryan, halo Pak, selamat Halo, siang. selamat siang. Apa kabar Ya, semuanya? Bagaimana Mas ya. Ais? Halo, semoga semua baik-baik ya Pak Ryan. Pak Ryan, silakan Pak Ryan hari ini sudah siap ya untuk mempresent materinya? Oke, yes. Oke, Udah siap, dong. Oke, siap. kita langsung aja ya. Ya, monggo Pak, untuk waktu dan tempat Oke. dipersilahkan. Thank you, thank you. Halo, selamat siang semuanya dimanapun teman-teman berada. Boleh dong kasih tahu di kolom chat di mana teman-teman berada saat ini dan pekerjaannya apa, supaya saya tahu pada siapa saya bicara, supaya saya pembahasannya bisa lebih mengena terhadap bisnisnya teman-teman atau pekerjaannya teman-teman. Boleh kasih tahu di kolom chat. Ada dari Mas Wahyu, travel agent, nice dari Jakarta. Dari Jendela Tours, hai. Halo Mas Wahyu, apa kabar? Ada Olivia dari Jakarta Timur, dan Lead, oke nice. Linda Fashion Retail. Ada Suparto dari Malang, dosen, wow. Halo Pak, salam kenal, oke. Ada Risdam dari Content Strategist. Ada Rizky, oh, Jakarta, wah ada model juga nih, model juga perlu digital marketing gitu ya. Graphic designer, ada Putri, digital marketingnya apa Putri? Agency kah atau yang sejenisnya? Ada dari telekomunikasi, fotografer, desainer. Amanda, digital marketing dari Kava Care. Halo, Amanda dari Jogja. Anak SEO, apa kabar? Dari Tangerang, digital marketing, insurance broker. Ada Yuni dari Jakarta, influencer, agent property. Oke, oke. Oke, nice, nice. So, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang penting banget buat teman-teman. Oke. Oke.
Jadi kita akan membahas tentang bagaimana mengoptimalkan usaha pemasaran dengan digital marketing activation untuk 10 kali keuntungan dari digital, teman-teman. Oke, jadi udah siap untuk belajar? Kalau udah siap untuk belajar, boleh ketikkan siap di kolom chat. Oke, nah, waktu saya cuma sedikit, waktu saya cuma sekitar 30 menit, jadi kita akan berusaha menjelaskan dengan lebih detail, dengan lebih cepat, apa yang perlu Anda lakukan untuk mengoptimalkan pemasaran dengan digital marketing activation. Apa itu digital marketing activation? Oke, saya mengajak semua teman-teman untuk think big. Oke, mungkin yang akan saya bagikan, mungkin ada beberapa bilang, apa kayaknya itu gak mungkin deh, kayaknya itu nggak sesuai dengan saya banget deh, kayaknya bukan saya banget gitu ya. Nggak apa-apa untuk think big, karena saya suka untuk berpikir lebih besar. Kenapa? Karena saya bayar gini, aim to the star, bukan aim to the moon. Kenapa? Kalau aim to the star, kalau gagal, nggak nyampe ke bintang, setidaknya kita nyampe ke bulan. Tapi kalau misalnya kita aim to the moon, kalau gagal, nyampe yang mana? Bumi, bulan, tengah-tengahnya kosong gitu ya. Jadi nggak nyampe kemana-mana. Jadi ya udah aim to the star aja. Kita berpikir besar, gimana kita dapetin hal yang kita mau, yang kita inginkan. Mungkin terlihatnya mustahil, mungkin terlihatnya nggak masuk akal, mungkin sekarang terlihatnya nggak masuk akal. Oke, tapi it's good. Oke, tapi saya juga ngerti kalau misalnya udah think big, kita harus start small. Udah berpikir besar, jangan jadi cuma impian-impian belaka. Siapa yang suka mimpi? Oke. Gimana caranya dari impian besar kita bisa menjalankan langkah pertama kecilnya apa? Mungkin teman-teman yang datang ke webinar kita kali ini adalah langkah kecil pertama untuk mendapatkan omset yang lebih besar, bisnis yang lebih banyak, tim yang lebih besar, apapun goalsnya teman-teman. Oke, this is the first start. Oke, jadi kita bakal mulai dari start smallnya seperti apa. Oke, sekali lagi perkenalkan, nama saya Ren Kusumulyono, saya membantu pemilik bisnis dan marketer untuk mengembangkan bisnis mereka secara melalui digital marketing. Jadi saat ini saya sebagai founder dan CEO dari Toffee Dev, sebuah digital agency base-nya di Jakarta. Kami adalah Google Premier Partner di 2024. Artinya dari Google mengatakan bahwa kami top 3% digital marketing agency di Indonesia. Okay. Dan kita juga adalah 19 certified agency partner di Indonesia juga. Okay. Saya nulis 2 buah buku, judulnya Digital Marketing Concept dan satu lagi Digital Marketing Activation yang akan jadi fondasi kita pada hari ini. Okay. Udah ada yang punya bukunya? Kalau udah ada yang punya, boleh kasih tahu kolom chat. Yang belum, mungkin nanti saya bisa kasih sesuatu yang spesial untuk hari ini. Oke, kalau teman-teman suka dengan baca buku atau belajar mengenai digital marketing. Saya juga punya satu acara namanya SEOCon. Ini adalah SEO Conference. Kita adakan biasanya di Jakarta. Khusus untuk tahun ini kita adakan di Bali, nanti di bulan Desember. Nanti kalau ada yang tertarik untuk mencari tahu tentang SEOCon, bisa buka di seocon.id. Nah, kenapa hari ini jadi satu webinar yang sangat menarik buat saya untuk bagikan kepada teman-teman? Karena Indonesia di era yang saat ini ada salah satu yang paling menarik di dunia. Oke, kalau teman-teman ikutin ada satu namanya Indonesia Maju 2000 berapa? 2000 berapa? I don't know. 2045. Bentar lagi kita kemerdekaan gitu ya. Tinggal 2 hari lagi 17 Agustusan. 2045 dibilangnya adalah Indonesia Maju, Indonesia Emas. Kenapa? Karena dari data demografis 2045 itu kita masuk ke era di mana kita paling produktif dari orang-orangnya. Jadi sekitar 21 tahun lagi. Oke, siapa yang udah siap? 21 tahun lagi kira-kira umur berapa nih semuanya yang di sini? Oke, bisa tambahin lah ya umurnya. Oh, saya kira-kira itu umur sekian gitu. Oke. Nah, di era itu Indonesia ekonominya akan lebih besar dan karena perekonomian dan kesempatan yang ada dari sekarang itu udah mulai disiapin. Bahkan banyak orang mau masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena mereka lihat dari Indonesia peluangnya sangat besar. Indonesia sendiri itu ada Indonesia sekarang adalah peringkat keempat negara terbesar negara dengan populasi terbesar di dunia. Yang pertama adalah India, kedua adalah China, ketiga Amerika Serikat, keempat Indonesia. Oke, jadi Indonesia udah peringkat 4 besar nih. Oke, dan berita bagusnya adalah yang opportunity yang paling besar adanya di Indonesia. Karena di India persaingan ketat. Di China, jangan coba-coba deh ya. Mau bikin apapun di sana udah bisa gitu ya. Amerika Serikat, Amerika Serikat lagi dilawan gitu ya.
Jadi Indonesia, menurut orang-orang di dunia, kalau mau menguasai pasar, kayaknya yang paling gampang kuasain siapa? Kuasain Indonesia lah. Orang pemainnya belum banyak gitu ya. Oke. Nah, jadi sekarang ini ada kesempatan buat kita. Apakah kita melihat ini sebagai ancaman atau sebagai kesempatan? Siapa yang bilang sebagai ancaman? Siapa yang bilang sebagai kesempatan? Oke. Saya berharap semua yang ada di sini menganggapnya sebagai sebuah kesempatan untuk bisa menembus pasar internasional. Oke. Karena bisnis di era sekarang, bisnisnya mulai berbeda. Maksudnya apa? Semua masuk ke digital. Terutama setelah pandemi, pas pandemi terjadi, semua bisnis masuk ke digital. Setelah pandemi dikirain bakal balik normal. Enggak, ternyata. Ternyata ada makhluk lagi malah yang muncul. Namanya adalah AI, ChatGPT. Ini membuat semua bisnis berubah. Cara kita melakukan bisnis berubah, cara kita mengerjakan bisnis berubah, cara kita mengerjakan marketing berubah. Semuanya berubah. Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda sudah siap untuk melakukan perubahan ini atau belum? Apa yang perlu dilakukan? Nanti kita bakal membahas banyak hari ini pembahasannya sama Mekari. Jadi mereka punya tools yang bisa ngebantuin teman-teman untuk scaling perusahaannya teman-teman. Oke? Dan berita bagusnya lagi adalah kita sekarang ini nggak perlu produk-produk baru. Maksudnya apa? Jadi gini, kalau teman-teman lihat di market, di pasar saat ini, ada berapa banyak produk yang muncul setiap hari? Kira-kira berapa banyak? Banyak banget atau banyak banget. Setiap hari kayaknya ada produk baru di launch. Okay? Terus semua produknya adalah mirip-mirip. Bahkan saya punya teman saya ini adalah sourcing produk dari China. Okay? Dia bilang kalau ke China, kalau ke Tiongkok, mau cari produk apapun jenisnya bisa. Kita nggak perlu susah nyari produk. Banyak bisnis merasa bahwa kalau bisnisnya mau bertumbuh dengan sangat besar, mereka butuh produk yang sangat unik, produk yang revolusioner, yang nggak ada di pasaran. Siapa masih berpikir bahwa perlu produk seperti itu? Nggak ada. Kalau Anda masih berpikir seperti itu, Anda udah ketinggalan. Karena semua produk udah bisa kita bikin. Kita tinggal ngomong. Bahkan di Indonesia ada banyak sourcer dari banyak negara. Kita tinggal cari produk apa yang kita inginkan. Jadi udah nggak perlu dengan produknya. Nah, kalau kayak gitu gimana dong? Kalau kita punya produk, terus gimana? Apa yang kita perlukan? Kalau saya bilang tidak ada produk yang gagal. Yang ada hanya pemasaran yang gagal. Karena produknya udah ada di semuanya. Semua orang punya produk yang sama. Tapi kenapa ada produk yang berhasil, ada produk yang jelek? Ada produk yang gagal. Ada bisnis yang berkembang, ada bisnis yang tutup. Bukan salah di produknya. Oke? Bilang ke kanan kirinya. Yang salah bukan produknya, oi. Yang salah cara kita marketing. Gimana cara kita melakukan pemasaran dari bisnisnya kita? Kalau kita siapa di sini punya restoran favorit gitu ya? Restorannya itu makanannya enak banget, itu pokoknya ngangenin deh restorannya gitu ya. Terus gak lama tiba-tiba restorannya tutup. Ada yang pernah punya pengalaman kayak gitu? Makanannya enak, kita suka. Kenapa restoran tutup? Pemasaran yang gagal. Kenapa dia nggak bisa narikin orang masuk ke dalam restoran mereka? Nah, ini adalah satu opportunity, satu kesempatan di mana teman-teman bisa belajar, bisa mencari tahu, bisa memikirkan apa yang kita perlu pelajari tentang marketing. Karena marketing ada ujung tombak dari perusahaan. Nggak ada perusahaan yang marketingnya bagus, pemasarannya tembus target, pemasarannya bertambah, revenue bertambah. Nggak ada perusahaan seperti itu yang akhirnya tutup. Karena semua fokus dalam melakukan pemasaran, mengenerate revenue yang besar untuk perusahaan. Nah, kalau teman-teman di sini bisa mengetahui satu cara gimana caranya mendapatkan revenue yang besar, maka ini ada satu kesempatan untuk bisa melakukan apapun. Saya bilang apapun di dunia ini. Terutama kita di Indonesia, opportunity-nya masih sangat besar. Nah, yang kita butuhkan apa? Apa yang kita perlukan? Jadi selama saya di Talkidev, kita bantuin banyak bisnis. Kita ngeliatin ada campaign yang berhasil, ada campaign yang gagal. Ada yang bisa scaling, jadi lebih besar, ada yang nggak bisa. Kenapa? Dan yang menariknya adalah ada produk yang produknya sama, tapi hasilnya jauh berbeda pada saat kita lakukan pemasaran. Akhirnya di 2021 saya mulai berpikir, karena waktu itu lagi pandemi. Kalau waktu pandemi itu sebenarnya enak ya, karena kita punya waktu yang banyak untuk mulai berpikir. Kenapa ya gitu? Kan di rumah aja, jadi berpikirnya lebih banyak. Ya. Jadi di situ saya mulai berpikir,
ada nggak ya satu cara yang bisa dilakukan, yang bisa kita duplikasi secara terus-menerus untuk kita bisa bantuin setiap bisnis, mereka bisa memasarkan produknya mereka secara online. Dan bisa dilakukan secara sistematis, artinya bisa diulangi secara terus-menerus. Oke. Dan disitulah akhirnya saya meramu satu framework yang namanya adalah Digital Marketing Activation Framework. Yang ini akan saya bagikan pada teman-teman. Oke. Jadi ini adalah intisari dari 10 tahun perjalanannya saya memasarkan produk-produk yang ada di internet, produk perusahaan menggunakan digital marketing. Gimana caranya kita lakukan secara sistematis? Udah siap untuk belajar? Gimana caranya? Apa yang kita perlu lakukan? Jadi digital marketing activation adalah 9 langkah sederhana, di mana ada 3 langkah besar. Oke, ini ada frameworknya. Oke, kalau teman-teman mau, sekarang bisa ada waktu yang tepat untuk screenshot, gitu ya. Oke, supaya teman-teman nggak ketinggalan. Di sini ada 3 bagian besar, 3 langkah besar. Yang pertama adalah fundamental, yang kedua adalah funnels, yang ketiga adalah promotion. Fundamental, funnels, promotion. Di masing-masing ada 3 langkah kecil. Oke. Ada di fundamental ada productize, perfect audience, dan perfect offer. Di funnels ada attract, nurture, dan convert. Di promotion ada paid advertising, organic traffic, dan social media communication. Nah, bagian ini sangat penting. Kenapa? Karena kebanyakan orang dalam melakukan pemasaran, mereka pikirnya kemana? Sepanjang saya bertemu dengan banyak orang, saya ngobrol sama orang-orang di baik itu pebisnis atau pemasar, kebanyakan mereka pada saat dibilangin, yuk kita melakukan, udah pernah melakukan digital marketing atau belum? Jawaban mereka adalah udah. Oke. Apa yang mereka lakukan? Mereka bilang, oh kita udah punya sosial media, kita pakai Instagram, kita posting Instagram, kita bikin video di TikTok. Oke. Ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah. Oke. Karena memang sosial media ada tempat paling cepat dan paling mudah untuk kita memulai. Oke. Bikin video murah gratis gitu ya. Jadi kan nggak terlalu, kalau kita di sosial media itu tekanannya untuk bikin itu nggak banyak. Tekanannya itu ada pada saat videonya udah posting. Jadi sosial media ini ada satu metode pemasaran atau taktik pemasaran yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang di Indonesia. Waktu pas pandemi saya ketemu sama satu orang. Jadi dia tahu saya di digital agency, dia bilang, bro, kita butuh social media management campaign. Okay? Bisa nggak bantuin kita untuk social media? Kalau saya, ya bisa lah. Kita kasih penawarannya, servisnya itu kayak apa, kita kasih gitu ya. Oke, udah selesai. Akhirnya tapi dia nggak menggunakan jasanya kita. Okay? Ini terjadi pada saat awal-awal pandemi, pertengahan pandemi lah, di mana semua bisnis butuh masuk ke digital marketing. Okay? Nggak lama berselang, kayaknya sekitar 1 tahun kemudian, udah mau akhir-akhir pandemi, di mana kita udah bisa saling ketemu, udah bisa tatap muka, dia ketemu lagi sama saya, dia bilang, bro, ya kemana akhirnya, ini teman saya bilang gini, bro, akhirnya kita kita hire full time social media specialist yang untuk bikin konten di social media account kita. Jadi kemarin nggak sempat pakai Tovidev sebagai digital marketing untuk social media, dia hire full time. Ya. Terus saya bilang ya nggak apa-apa. Gimana hasilnya? Nah, di sini teman saya baru tanya sama saya. Teman saya tanya, bro, gimana sih caranya social media? Jadi kan kita hire social media spesialis. Okay? Social media spesialisnya ya yang kita lihat dilihat dari hasil sosial media orang tersebut lah, ya kan? Karena sosial media spesialis itu sampai saat ini belum ada jurusannya, gitu ya. Jurusannya ya minimal udah ikut kursus lah, kursus di A, kursus di B, kursus di C. Oke, selama sosial medianya itu menarik, udah langsung bisa label namanya sosial media spesialis. Betul. Di sini ada yang seperti itu. Oke. Karena kita memang belum punya lembaga pendidikannya, belum ada universitas S1 sosial media, belum ada. Okay. Nah, jadi oh ya udah, teman saya bilang dia hire social media spesialis. Dilihat Instagramnya bagus, TikToknya bagus. Pada saat itu TikTok baru mulai rising. Terus dia nanya sama saya, bro, mau tanya, kan saya nanya sama social media strategis yang baru di hire.
Ya. Terus kita kasih tahu goalsnya. Goalsnya adalah supaya kita lebih dikenal sama orang banyak. Gimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Dan tim saya yang sosial media spesialis itu mengatakan bahwa kalau mau viral, kalau mau dilihat banyak orang, harus joget. Nah, pada saat itu joget yang lagi terkenal itu yang joget-joget yang nunjuk-nunjuk. Tadi itu joget nunjuk kanan, nunjuk kiri, nunjuk kanan, di bawah gitu. Ada yang pernah pakai bikin video itu juga? Oke. Nah, teman saya nanya, emangnya harus begitu ya? Apakah harus bikin video seperti itu? Terus saya tanya, video kayak gitu memang viral, bener kan ya? Viral ya semua ya? Pernah lihat kan videonya kan? Orang yang joget-joget gitu ya. Emang videonya viral. Jadi itu adalah salah satu caranya. Nah, teman saya boleh bertanya lagi. Oh, by the way, saya belum ceritain bisnis teman saya itu apa. Bisnis teman saya itu adalah perusahaan B2B, oke, business to business. Jadi perusahaannya kolaborasi, kliennya itu rata-rata ada bisnis yang besar juga. Dan bisnis ini serius gitu ya, bukan yang bisnis yang bisa di live shopping atau sejenisnya. Jadi bisnisnya itu sedikit serius, mereka harus bisnis attire, harus pakai jas dan segala macam. Nah, teman saya ini bilang, iya disuruh joget, bikin video joget, yang bikin videonya siapa? Disuruhnya petingginya. By the way, petingginya ini adalah dibilang semakin tinggi semakin bagus. Karena ini digital marketing adalah satu aktivasi yang diminta dari atas. Jadi CEO-nya lah yang diminta, direktur sekaligus yang punya, yang jadi modelnya. Nah, kebetulan yang punya ini udah setengah baya, udah lumayan tua gitu ya. Jadi disuruh joget. Joget kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah gitu ya. Oke. Hasilnya gimana? Di post. Hasilnya gimana? Ya banyak yang lihat. Banyak yang lihat, banyak yang komen. Temen-temennya pun ikut komen. Komentarnya kira-kira apa tuh? Wah, si bapak joget. Uh, Wah, ini kenapa bisa sampai joget-joget biar viral atau segala macam gitu ya. Yo, komentarnya komentar-komentar itu lah. Jadi udah melakukan apa yang diminta, memang banyak yang lihat, dikomentarin sama orang, tapi gak apa-apa, demi terkenal. Tapi yang lebih parahnya lagi adalah gak ada deals bisnisnya. Jadi emang banyak yang lihat, pun gak ada deals bisnisnya. Jadi teman saya nanya sama saya, emangnya harus begitu ya? Harus joget, harus sedikit, karena ini yang punya direkturnya itu sedikit jaim, ini disuruh melepaskan kejaimannya gitu ya. Disuruh lebih dekat dengan pelanggannya. Tapi yang lebih parahnya lagi adalah nggak ada dealsnya. Terus saya bilang, ya kalau tujuannya emang mau viral, ya emang begitu caranya. Tapi kalau mau dapetin bisnis, ya nggak begitu. Nah kebetulan kebetulan digital marketing activation framework ini udah jadi. Jadi saya tunjukin sama dia. Ini yang mau saya tunjukin sama teman-teman saya. Sosial media konten itu adanya di paling akhir kalau teman-teman lihat di screen-nya teman-teman, di layarnya teman-teman. Sosial media komunikasi itu paling akhir. Ini adalah satu aktivitas yang harus dilakukan, namun ada 8 langkah awal yang sebelumnya harus dilakukan. Mulainya dari mana? Mulainya dari yang pertama, ya, fundamental. Nah, bagian dari fundamental ini bukan cuma di digital marketing aja. Semua aktivitas marketing kita harus mulai dari fundamental. Ya. Fundamental mulai dari mana? Yang pertama adalah productize. Productize ini artinya apa? Semua produknya kita harus dibuat dalam bentuk produk. Karena kita ngomongin di digital marketing. Pada saat kita ngomong jual produk di digital marketing, kita nggak bisa berkomunikasi langsung sama dia. Kita cuma bisa pelanggannya kita cuma bisa lihat layar yang ada di hadapannya mereka, dan mereka akan menentukan apakah mereka mau cari tahu lebih lanjut atau mereka mau keluar. Udah pilihannya cuma itu doang. Karena itu tugasnya kita sebagai pengasar, kita harus bikin dalam sebuah produk, baik itu di paket, baik itu dalam bentuk kalau service itu ada harganya berapa, isinya apa, dan sejenisnya. Okay? Karena hal ini akan memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan calon pelanggan kita. Jadi yang pertama harus dibikin produknya dulu. Kalau jasa gimana? Jasa juga sama. Kayak tempatnya saya, kita jualan website. Jualan website apa? Dulu pas awal banget kita menjual website, kita biasanya custom make. Jadi kebutuhan klien apa, kita bikin apa. Tantangannya dalam melakukan hal tersebut adalah
kita nggak bisa scale karena variabelnya terlalu banyak. Akhirnya mulai dari 2000 mungkin sekitar 2014 2015 kita bikin dalam bentuk produk. Jadi setiap kali ada perusahaan mau bikin pembuatan website, tinggal minta sama kita tinggal kirim penawarannya sesuai dengan apa yang kita udah punya. Oke? Jadi ini akan mempermudah bisnis teman-teman untuk berkembang di kemudian hari. Oke? Jadi mulai dari produktivitas dulu. Setelah produknya udah kita punya, baru yang kedua. Yang kedua adalah audience. Siapa perfect audience-nya teman-teman? Siapa orang yang membutuhkan produknya teman-teman? Kalau tadi di awal saya bilang, kita nggak butuh produk baru. Oke? Yang kita butuh adalah pemasaran yang bagus. Gimana caranya kita bisa memasarkan dengan tepat? Produknya harus kita targetkan kepada orang yang tepat. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Contohnya. Misalnya saya jualan tumbler, misalnya tumbler. Jadi produknya adalah tumbler. Kepada siapa saya bisa menjual tumbler ini? Kira-kira siapa aja? Pecinta kopi, oke? Lalu ada siapa lagi? Ibu rumah tangga, ibu yang baru punya anak kecil, anak bayi, oke? Lalu ada sport enthusiast, mereka yang suka lari, mereka yang suka ke gym, oke? Jadi ada banyak orang yang kita bisa targetin. Oke? Tugasnya kita adalah kita mencari orang yang paling tepat untuk kita targetkan pertama kali. Misalnya, kita mau targetin ke pecinta kopi doang, atau kita mau targetin ke mereka yang suka lari, mereka yang suka fitness. Okay? Satu aja, jangan pilih semuanya. Kenapa? Okay? Saya mau forward sedikit. Okay? Dari yang kedua ada perfect audience, yang ketiganya adalah the perfect offer. Gimana bikin penawaran yang tidak bisa ditolak? Siapa yang mau tahu gimana caranya bikin penawaran yang nggak bisa ditolak sama orang-orang? Ada yang mau ketikkan satu di kolom chat. Gimana caranya bikin penawaran yang nggak bisa ditolak? Caranya adalah harus yang pertama dan keduanya harus jadi dulu. Yang pertama udah ada, yang kedua udah ada. Maksudnya gimana? Pertama produk. Produknya tadi ada contohnya tumbler. Okay? Lalu audiensnya siapa? Audiensnya adalah pecinta kopi misalnya. Maka perfect offer-nya adalah untuk pecinta kopi. Okay? Tumbler yang didesain khusus untuk pecinta kopi supaya kopinya tahan tanpa perubahan rasa selama 8 jam. Panasnya tetap, rasanya tidak berubah. Siapa yang pecinta kopi? Siapa yang mau punya tumbler yang bisa mempertahankan rasa kopi segitu lamanya? Iya, karena buat mereka itu jadi relevan. Kalau misalnya produknya sama tumbler, okay? Untuk mereka yang suka olahraga, okay? Suka olahraganya lari, okay? Produk-offernya apa? Untuk kamu yang suka lari, okay? Tumbler yang mudah untuk dibuka, diminum pada saat lari. Bisa tahan air dingin sampai 16 jam. Nah, jadi kalau di sini teman-teman bisa lihat bahwa the perfect offer, penawaran yang nggak bisa ditolak sama orang-orang, itu bukan tentang penawarannya, bukan tentang buy one get one free, diskon 90%, lalu buy two get one free. Bukan. Okay? Bukan karena diskon 50%, bukan. Okay? Tapi karena kita bisa terhubung dengan perfect audience kita. Nah, bagian ini sangat penting. Kenapa? Karena ini akan nyambung ke semua aktivitasnya kita. Maksudnya gimana maksudnya? Maksudnya gini, kalau kita masukin ke sosial media, oke? Karena banyak yang pakai sosial media. Jadi kalau misalnya kita mau bikin konten sosial media, okay? Produknya tadi tumbler, audiensnya ada pecinta kopi. Kira-kira menurut teman-teman, gambarnya, visual gambar seperti apa yang bakalan kita buat di sosial media kontennya kita? Di posternya kita. Nah, saya tahu. Ibu-ibu yang bawa anak. Bukan. Kan kita ngomongnya pecinta kopi. Maka gambar yang akan kita pilih adalah mungkin di kafe. Mungkin ada biji kopinya. Warnanya kira-kira apa? Warnanya ya kalau nggak coklat, ya mungkin hijau. Okay? Karena kita targetin untuk mereka yang pecinta kopi. Supaya para pecinta kopi ini mendekat sama sosial medianya kita. Betul. Dan ini dilakukan juga untuk semuanya. Kalau kita nanti bikin website, kita bikin landing page, kita bikin penawaran gratis. Misalnya mau kasih untuk sensational offer. Beli tumbler gratisnya apa? Biji kopi.
nggak usah beli tumbler gratis handuk. Yang suka kopi juga bilang, apa hubungannya antara tumbler dengan handuk? Mungkin kalau kita tawarinnya ke gym, tumbler gratis handuk. Oke, tapi kalau pecinta kopi, tumbler kopi. Nah, Mbak Desi biasanya suka ada yang nanya, aduh, berarti kalau gitu kita targetinnya ke orang yang sangat kecil dong, dibilangnya niche market. Nah, di sini adalah kemampuannya kita untuk membuat apakah niche-nya ini terlalu kecil atau terlalu besar. Itu semua ada di kendalinya kita. Nanti kalau kita belajar lebih lanjut, teman-teman akan belajar lebih banyak mengenai gimana caranya menemukan perfect audience yang tepat untuk bisnis teman-teman. Tapi sampai di sini bisa mengerti ya. Oke? Jadi ada productize, perfect audience, dan perfect offer. Ini dibikin tanpa menggunakan funnels, nggak pakai tools, nggak pakai Mercari tools, nggak pakai CRM, nggak pakai apapun. Yang ini di kertas, murni di kertas. Oke? Dan ini adalah menghemat biayanya kita. Karena kalau kita nggak bisa jawab yang tiga ini, menurut saya, mendingan yang lainnya nggak usah jalanin. Udah nggak usah mulai bisnis lah, nggak usah mulai marketing. Buat apa? Buang-buang duit. Atau dibilang sama orang boncos. Ngapain bikin bisnis boncos? Dari awal udah dibikin boncos. Ya nggak usah. Mulainya dari sini, dikerjain dulu. Setelah itu, kalau tiga pertama ini fundamentalnya udah selesai, baru kita masuk yang kedua, funnels. Nah ini nanti kita bakal banyak ngomongin tentang funnels di sini, karena ada attract, nurture, dan convert. Oke, attract adalah gimana orang itu datang ke dunianya kita terlebih dahulu. Datang dulu aja, kenal sama kita. Oke? Pada saat mereka udah attract, kita perlu nurture. Nurture ini adalah kita butuh terhubung dengan mereka secara terus-menerus. Secara statistik, satu orang bisa mengambil putusan bahwa mereka akan membeli produknya kita atau tidak setelah 5-13 kali berhubungan dengan produknya kita. Jadi kalau misalnya kita nawarin satu produk, nawarin tumbler, kalau cuma ngeliatin sekali, kemungkinan besar mereka nggak akan beli. Sampai 5, 8, 13 kali mereka lihat tumblernya, baru mereka punya putusan. Oh, saya kayaknya tertarik. Kok saya ngeliatin produk ini terus ya? Kok jadi tertarik ya? Oke, itu adalah bagian nurture. Oke. Setelah di nurture, mereka udah tertarik, baru masukin convert. Convert ini adalah saat mereka dari calon pelanggan jadi pelanggannya kita. Alias, pada saat mereka kasih kartu kreditnya, kasih uangnya, kasih bukti transfer ke bisnisnya kita. Nah, ini pun harus didesain. Jadi, attract, nurture, dan convert ini harus didesain. Okay? Berita bagusnya adalah nanti teman-teman abis presentasinya saya, kita bakal belajar dari Mercari. Mercari punya proses, punya tools yang bisa ngebantu teman-teman untuk attract, nurture, dan convert. Nah, setelah itu, kalau udah attract, nurture, dan convertnya, ini didesain. Didesain menggunakan teknologi, karena kita menggunakan digital marketing. Jadi kita menggunakan internet. Jadi minimal harus punya website, ada WhatsApp, ada email, ada SMS, ada retargeting, dan segala macam. Semuanya adalah untuk attract, nurture, dan convert. Oke? Nah, setelah funnels, kalau ini udah selesai, teman-teman udah berhasil melakukan ini, baru kita melakukan namanya paid advertising. Baru kita menggunakan namanya promotion. Awalnya saya paling suka dengan paid advertising. Pak, tapi paid itu berarti berbayar dong? Yes, paid berbayar. Aduh Pak, tapi gimana caranya kalau paid ini berbayar? Gak punya uang. Gak punya uang untuk promosi. Apa yang harus dilakukan? Okay. Saya suka dari satu orang namanya Dan S. Kennedy. Dan Kennedy nulis buku judulnya Magnetic Marketing. Teman-teman bisa cari di internet. Sayangnya nggak ada dalam bahasa Indonesia, semuanya bahasa Inggris. Tapi teman-teman bisa dapetin bukunya kalau nggak salah gratis. Ini cukup bayar biaya kirimnya aja dari Amerika, sekitar $20. Oke. Nah, di dalam buku tersebut ada satu kata yang bagus banget. Oke. Dia bilang gini, every dollar spent, $2 or $20 return. Setiap $1 keluar, $2-20 kembali. Itu goalsnya kita. Dalam kita melakukan marketing, ini saya kasih tahu ke timnya saya juga, bahwa setiap budget marketing yang keluar, kita harus targetin $2-20 kembali. Terus gimana caranya? Oh, siapa yang mau kalau misalnya setiap $1 keluar, $2-20 kembali? Ada? Jadi kalau keluarin 10.000, dapat 20.000. Kalau keluarin 1 juta, dapat 2 juta. Kalau keluarin 100 juta, dapat 200 juta. Kalau keluarin 1 miliar, dapat 2 miliar. Wah, Pak, kalau ada cara yang seperti itu, saya juga mau. Gitu ya. Bisa nggak? Jawabannya adalah bisa. Jadi jawabannya adalah bisa. Mungkin nggak mudah, tapi bisa. Oke?
Jadi setiap $1 keluar, 2 sampai $20 kembali. Gimana caranya? Ya tadi, yang 6 langkah pertamanya harus kita bikin dulu. Kita harus punya dulu. Jadi baru setelah itu kita bisa masuk ke yang langkah berikutnya. Oke? Dibilangnya, Daniel Kennedy bilang, every dollar spent, $2 or $20 return. Dia bilang, don't spend $1 if you don't know how to return $2 or $20 return. Jadi rumusnya sama lagi. Tadi saya udah bilangin. Oke? Kalau 3 langkah pertamanya nggak selesai, mendingan nggak usah promosi. Oke? Dan sekali juga bilang, kalau kita nggak tahu gimana caranya kita keluarin duit $1 dapetin $2 sampai $20 kembali, mendingan nggak usah dikeluarin. Jadi kita menghemat biaya, menghemat waktu semua orang. Oke? Tapi kan kalau nggak promosi, terus kita nggak dapetin deals dong. Makanya harus dikerjain. Nah, disitulah dimana PR-nya teman-teman sebagai pemasar membuat sebuah perencanaan untuk melakukan digital marketing yang lebih terstruktur. Oke? Nah, mudah-mudahan kalau teman-teman punya pertanyaan, saya tadi lihat ada beberapa pertanyaan, masukinnya di Q&A. Oke, jangan masukin di chat, takutnya sudah terkubur. Tadi saya coba cek untuk di chatnya. Oke, itu ada sekilas yang bisa saya bagikan mengenai digital marketing activation framework. Nah, teman-teman yang tertarik mau belajar lebih banyak mengenai digital marketing activation framework, teman-teman bisa dapetin bukunya. Bukunya ini diterbitkan tahun lalu, 2023, harganya $349.000. Oke, jadi teman-teman bisa order sekarang. Nah, tapi karena ini ada spesial, kita kolaborasi sama Mekari. Oke, jadi saya mau kasih sesuatu yang spesial juga buat teman-teman yang udah hadir pada siang hari ini. Oke, siapa yang mau bukunya? Ketikkan 1. Siapa yang mau dapetin bukunya kalau bukunya gratis? Ketikkan mau. Nah, oke. Kali ini ada spesial, jadi kita kasih bukunya for free. Jadi khusus untuk teman-teman hari ini, teman-teman nggak usah bayar $349.000. Oke, bukunya gratis. Oke, tapi bukunya ini ada buku fisik ya teman-teman ya, bukan e-book. Oke, jadi bukunya harus dikirim. Kenapa? Pak, ada yang e-book nggak? Nggak ada. Kenapa? Saya tahu nggak dibaca. Jadi saya bilang sama tim, saya nggak mau bukunya saya tulis, saya nggak apa-apa membagikan pengetahuannya saya, ilmunya saya di dalam buku, tapi nggak boleh bukunya di dalam bentuk e-book. Harus bukunya buku dicetak. Oke. Jadi gimana? Nah, bukunya ini saya kasih gratis buat teman-teman. Tapi teman-teman harus bayar biaya cetak dan biaya kirimnya. Seluruh Indonesia harganya flat, 50.000. Oke, 50.000. Gimana cara dapetinnya? Teman-teman yang tertarik, teman-teman yang mau bukunya, teman-teman bisa pesan di dm.activation.id. Oke, dm.activation.id. Tim boleh kasih linknya di kolom chat supaya mereka yang mau bisa pesan sekarang. Kayaknya stok bukunya nggak gitu banyak karena kita belum cetak lagi. Jadi teman-teman first come first serve, oke. Kalau yang telat pasti dicetakin lagi, tapi mungkin nunggu 2-3 minggu gitu ya. Oke, jadi first come first serve, teman-teman bisa dapatkan bukunya. Cukup bayar 50.000 untuk biaya cetak aja, biaya cetak dan biaya kirim. Kita nggak ambil biaya apapun. Kalau ke Irian gimana? Sama 50.000. Ke Jakarta sama 50.000, gitu ya. Jadi saling mendukung lah, karena tim saya juga bilang ada yang berapa datang dari Bandung, dari Surabaya, dari Bali, dari Manado. Biaya kirimnya ke sana lebih mahal. Jadi kita anggap semuanya sama lah, saling mendukung, gitu ya. Jadi bisa daftar sekarang, bisa beli di dm.activation.id. Oke. Nah, kalau buat teman-teman yang saya mau baca bukunya, saya mau tahu strateginya yang bisa dipraktekkan ke dalam bisnisnya saya itu seperti apa. Oke, teman-teman bisa book consultation dengan timnya saya. Teman-teman bisa daftar di tofi.id/consultation. Kita akan mencari tahu apa yang bisa kita lakukan secara jasa untuk Tofi Dev bisa membantu bisnisnya teman-teman. Oke. Apa goalsnya, apa strateginya, apa taktiknya. Goalsnya adalah 10x bisnis dalam 90 hari. Nah, teman-teman bisa atur jadwal di tofi.id/consultation supaya kita bisa berdiskusi dengan Anda dalam waktu 30 menit. Oke. Nah, kita akan masuk ke Q&A. Jadi saya akan buka semua pertanyaan yang ada. Kalau teman-teman punya pertanyaan, saya lagi bisa masuk ke fitur Q&A di Zoom supaya saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Dan sambil menunggu, saya bakalan mungkin dari Mas Wais boleh
bantuin saya. Ya, boleh Pak. Terima kasih Pak Ryan sudah mempresentasikan materi pada hari ini dan sekarang spesial ya karena Pak Ryan hari ini ada kesibukan lain jadi boleh Bapak Ibu yang mau langsung bertanya bisa silahkan langsung menanyakan di kolom chat atau misalnya mau raise hand dan langsung mengajukan pertanyaannya secara langsung boleh banget nanti bisa disebutkan nama bisnis atau nama perusahaan tempat bekerja sekarang lalu bisa diajukan pertanyaannya. Gitu Bapak Ibu. Ayo ada yang mau bertanya mungkin sebelumnya atau mungkin kita bisa bacakan dulu kali ya Pak yang sudah ada di kolom chat. Saya bantu bacakan izin ya Pak. Oke. Ya. Oke, yang pertama nih Pak ada dari Firmansyah AM. Pak Ryan, tahap pertama terkait fundamental adalah start di produk. Untuk NPD tapi belum ada benchmarknya bagaimana kita mensiasatinya Pak? Monggo Pak. NPD itu apa ya singkatannya ya? Nah, kebetulan tidak dijabarkan nih oleh Pak Firmansyah. Nah, Boleh Pak Firmansyah supaya saya nggak salah dalam Iya mengartikan. betul. Betul, Nah, betul. Mas Firman boleh kasih tahu NPD itu maksudnya apa? Betul. Monggo Pak Firman mungkin mau menjelaskan atau New kalau product development. Oke, new product ah, development. oke. Oke. Nah, kalau new product development belum ada benchmarknya. Benchmarknya di Indonesia belum ada atau di dunia belum ada? Nah, tanya yang bagus ya. Oke. Nah, tapi saya bakal jawab ya. Oke. Kalau misalnya new product development, uh, kalau produknya benar-benar baru, jadi Anda adalah seorang visioner yang mau invent the new stuff. Oke. Kalau nggak ada benchmarknya gimana? Maka nggak ada cara lain, tes dan ukur. Harganya berapa? Ya tes saja. Tes dan ukur aja. Produknya mau atau enggak. Oke. Ada satu buku yang saya baru baca belakangan ini, judulnya The $1 Million Weekend. $1 Million Weekend. Karangan Noah Kagan. Oke. Nah, di situ dikasih tahu bahwa kalau misalnya produknya kita mau tahu produknya kita itu laku atau enggak, dia bilang gini, dalam 3 hari pertama, oke, minimal harus ada 3 orang yang beli. Kita untuk validasi apakah produknya kita diterima sama market atau enggak. Oke. Nah, jadi itu adalah untuk yang produknya baru. It's a new things. Sebelumnya belum ada di dunia ini, maka kita harus lakukannya. It's a good stuff. Itu adalah inisiasi yang bagus, tapi itu akan punya challenging yang lebih besar. Okay? Tapi berita bagusnya adalah ini. Berita bagusnya adalah there is nothing new under the sun. Gak ada hal baru di muka dunia ini. Okay? Kalau nggak ada yang baru, maka gimana? Ya berarti kita lihat kalau misalnya dari satu kota kita ada yang paling baru, maka kita bisa lihat dari nasional, satu Indonesia. Oke, satu Indonesia ini siapa aja yang udah punya produknya, siapa yang udah bikin produk yang sama. Mungkin produknya nggak sama 100%. Mungkin yang dibilang new product development ini adalah kita punya satu fitur yang nggak dimiliki oleh orang-orang lain, atau yang namanya adalah USP, Unique Selling Proposition. Oke, nah kalau itu adalah Anda, maka Anda bisa cari dari produk yang sejenis yang mungkin mereka nggak punya fitur atau nggak punya kelebihan yang Anda punya. Ya udah, Anda lihat dari marketnya, lihat dari pricing yang mereka tawarkan, baru kita bisa menentukan arahnya kita mau kemana. Kalau Indonesia nggak ada, produknya ini sangat niche, produknya ini sangat unik, beda banget. Ya, maka kita bisa cari secara internasional. Di dunia ini siapa yang menggunakannya? Ya. Kira-kira marketnya itu seperti apa? Siapa yang menjualnya? Harganya berapa? Gimana cara mereka penetrasi pasar? Nah, jadi PR-nya ada banyak bertingkat gitu ya. Oke. Nah, jadi itu adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan menjawab dari Mas Firman. Tipsnya adalah gunakan pain point dari customer yang paling besar yang bisa kita lakukan. Pain point-nya yang harus paling besar. Nah, pain point-nya apa? Dari pelanggan, kenapa mereka membutuhkan produknya kita? Karena kita bangun produk
pasti untuk memecahkan sebuah masalah. Betul nggak? Betul nggak Mas Firman? Produknya pasti dibuat untuk memecahkan satu masalah. Nah pertanyaannya adalah apakah masalah tersebut memang ingin dipecahkan atau tidak? Dan kalau misalnya pengen dipecahkan, berapa biaya yang rela dikeluarkan? Atau mereka bilang, saya pengen sih, tapi saya nggak rela untuk bayarnya. Nah itu jadi masalah yang lain. Oke, mudah-mudahan terjawab. Oke, terima kasih Pak Ryan. Semoga menjawab ya Mas Firman atas pertanyaannya. Kita langsung next ke pertanyaan berikutnya ya Pak Ryan. Ini ada dari Sugi Siswiyanti. Lanjut. Kalau untuk bisnis booking tiket dan pembayaran digital, perfect offernya selain diskon apalagi ya Pak? Nah, mungkin boleh dikasih nih Pak rekomendasi Suaranya saya perfect yang offer. tertinggal atau Halo, halo? sudah masuk apa suara saya? Saya nggak bisa dengar suaranya. Sorry, sebentar. Ya, ya, rekan-rekan yang lain apakah bisa mendengar suara saya dan suara Pak Ryan? Oke. Udah bisa dengar? Oke, saya mendengar Ya. Pak. Oh, Oke, oke. siap. Nah, ini pertanyaan kedua ya Pak dari Sugi Siswiyanti nih Pak. Kalau untuk bisnis booking tiket dan pembayaran digital, perfect offer-nya selain diskon apalagi ya Pak? Nah, boleh diceritain nih Pak. Mungkin Pak Ryan ada rekomendasi-rekomendasi untuk memberikan perfect offer kalau bisnisnya booking tiket dan pembayaran digital. Oh, nice. Mungkin tiketnya apa nih? Tiket apa? Nah, Tiket tiket apa pesawat nih? terbang atau tiket tiket pesawat terbang atau tiket hotel atau tiket konser? Oke. Nah, jadi kalau misalnya booking tiket, semua jenis tiket, oke, semua jenis tiket. Oke. Jadi semua jenis tiket, tiketnya ini untuk apa? Jadi kita harus tahu dulu, bahkan untuk tiket bioskop, oke. Perfect offernya apa? Selain diskon, menarik nih. Saya harus berpikir dengan keras sebentar. Jadi kalau tiket tergantung dari tiketnya itu tiket apa? Contohnya, yang baru-baru ini yang masih ingat di pikiran saya adalah Coldplay, oke, bermain dingin. Ada yang beli tiketnya? Oke. Platform tiket. Oke. Nah, platform tiket ini kenapa pada banyak mau beli Coldplay tiketnya? Kenapa sampai rela nge-war tiket? Pakai diskon nggak? Nggak juga gitu ya. Malahan dia bilang, oh yang mau suruh nunggu antri, ada antrian secara digitalnya gitu ya. Oke. Nah, jadi tiket apa yang kita mau jual? Tiket apa yang mau kita promosikan? Nah, tantangannya mungkin kalau misalnya tadi Pak Sugi atau Ibu, saya nggak tahu nih, Siswi Yanti gitu ya. Mungkin Ibu ya, Bu Sugi. Nah, eh, tantangannya adalah kalau misalnya kita punya produk yang banyak, tiket, misalnya kita jualan tiket bioskop deh gitu ya. Tiket bioskop kan banyak banget. Kalau kita bikinin event setiap kali, maka akan sangat sulit. Betul, betul. Minggu ini launching filmnya apa, minggu depan launchingnya apa, bulan depan launchingnya apa. Setiap kali launching kita harus bikin promosinya. Itu ada satu activity yang cukup melelahkan. Betul, betul. Nah, kalau kayak gitu gimana? Apa yang kita lakukan? Nah, nanti belajar dari Mekari. Di Mekari saya tahu ada satu namanya kontak, itu ada CRM. Jadi goalsnya kita untuk bisa uh, memberikan penawaran yang bagus adalah kita kumpulin database, kumpulin data pelanggannya kita. Berapa banyak data pelanggan yang kita bisa punya. Dan data pelanggan ini siapa yang kita mau targetin? Misalnya party goers, atau movie enthusiast, atau horror enthusiast. Nah, dengan kita punya CRM, kita bisa membuat mereka jadi satu kelompok disegmentasi. Oh, yang ini adalah mereka yang suka nonton konser. Soalnya setiap kali kita nonton konser, dia bakal beli tiket. Oke. Jadi pada saat itu berarti penawarannya apa? Penawarannya adalah one stop solution untuk konser tiket. Dapatkan the latest updates untuk konser tiket di Indonesia, seluruh Indonesia. Oke. Maka mereka akan masuk ke dalam database kita, attract ke tempatnya kita, lalu kita nurture mereka. Setiap kali ada promosi, setiap ada apa, kita kasih tahu. Kita punya si
band A bakal datang ke Indonesia, band A bakal konser di Jakarta. Oke. Tiketnya kita cuma punya limited tiket, cuma punya 50 tiket. First come first serve. Ada 5 tiket untuk VIP. Limited, ketemu di backstage. Yang mau tertarik, kita baru buka tiket, penjualan tiket tanggal sekian. Nggak pakai diskon, oke? Tapi bikin keinginan orangnya. Oke? Jadi ini adalah salah satu marketing tips yang saya belajar. Saya belajar dari Apple. Apple itu adalah satu perusahaan yang salah satu yang paling jago menurut saya untuk menjual produknya mereka. Kenapa? Karena mereka bangunnya adalah bukan need, sorry. Yang mereka bangun, mereka jual itu mereka nggak bangun kebutuhan. Tapi mereka bangunnya adalah keinginan. Nggak ada yang bilang, oh saya butuh iPhone dengan kamera 20 megapiksel, lalu RAM-nya 16 GB, size-nya adalah 256 1 terabyte. Nggak ada. Menurut sejauh yang saya kenal, nggak ada yang bilang kayak gitu. Mereka bilangnya adalah, oh saya pengen pakai iPhone. Siapa di sini pengguna iPhone? Ada yang tahu RAM-nya iPhone berapa? Ada yang tahu ukuran kameranya iPhone berapa? Di sisi lain, Samsung dan yang lainnya, mereka jualnya apa? Mereka jualnya adalah need. Yang mau kamera paling besar, megapikselnya, yang mau RAM-nya paling besar. Mereka jualnya need. Kebutuhan orang-orang. Sayangnya nggak ada yang bisa ngalahin Apple. Jadi, saya masih pakai, saya bangun want, bukan bangun need. Nah, mudah-mudahan dijawab ya, Bu Sugi. Oke, bagaimana Bu Sugi sudah menjawab? Semoga benar ya, pemanggilannya Ibu gitu. Soalnya di sini Siswiyanti gitu ya. Kalau misalnya Pak mungkin Siswiyanto gitu. Oke, Yes. baik. Berikutnya saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak Ryan. Ini ada Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Kalau nggak ntar Oke. nggak cukup waktunya kita. Boleh. Nanti Oke ya, kalau oke misalnya oke. setelah pertanyaan ini bisa dilanjut diskusi langsung sama Pak Ryan secara intimate lagi ya dengan tadi mengisi Yes. link yang tadi sudah dipaparkan sebelumnya oleh panitia. Nah, berikutnya ini ada dari Mbak Amanda Nurul Fadila nih. Untuk industri kesehatan khususnya layanan home care perfect offer yang cocok seperti apa Pak Ryan, dan di Wah, sosial media khususnya Instagram atau TikTok apa baik ada campaign entertainment-nya? Nah, gimana nih Pak Ryan? wah. Untuk home care ya. Nah ini Mm-mm. menarik nih ya. Oke. Layanan home care. Perfect offernya apa? Home care ini sangat bagus karena target audiensnya itu tepat. Oke. Siapa yang butuh home care? Dan ini yang penting. Oke. Home care biasanya adalah emergency. Artinya orang cari. Oke. Orang nggak ada tuh yang saya butuh home care nih tiba-tiba gitu. Nggak ada. Maksudnya yang kayaknya home care bagus juga ya buat saya ya. Oke. Tapi yang mereka lakukan adalah ada kejadian dan mereka butuh home care. Saya nggak tahu benar atau enggak. Oke. Tapi kalau itu ada kejadiannya Anda, oke, maka product offernya harus direct dan harus di tempat yang tepat. Arti tempat yang tepat adalah harus bisa ditemukan pada saat mereka membutuhkan. Dalam hal ini saya akan saranin menggunakan search marketing, yaitu orang pada saat mencari. Butuh home care di Jakarta Barat, butuh home care di ini, butuh suster terlatih di sini, butuh apa? Saya nggak tahu home care-nya ada apa gitu ya. Oke. Jadi pada saat orang mencari, maka kita harus ada di tampilan mereka. Nah, tadi kalau kita mau ngomongin ke sosial media, gimana caranya? Apa yang kita lakukan? Nah, di sini kita bangunnya adalah bangun awareness supaya orang ingat bahwa kalau mereka butuh adanya kita. Nah, siapa yang kita targetin? Konten apa yang kita perlu lakukan? Apakah bentuk ada entertainment atau enggak? Entertainment akan menarik orang mengenal siapa kita, attract ke kita, oke? Tapi entertainment conversionnya akan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang konten yang sesuai dengan target kita. Boleh nggak pakai entertainment? Saya saranin satu kali. Kalau saya rulesnya adalah 1 dari 5 konten kita pakai entertainment, it's okay. Oke. 1 dari 5 entertainment. 1 dari 5 itu jualan. Oke. Sisanya 3 ini adalah konten. Menginspirasi, mengajar,
menginspirasi, mengajar, how to. Oke. Nah, jadi bagian yang entertainment dikombinasikan. Entertainment-nya juga harus disesuaikan ya, sesuaikan dengan target marketnya. Oke. Jadi kita harus tahu dulu produknya home care, audiensnya siapa yang mau kita targetin. Mereka yang sudah lebih tua atau mereka yang sandwich generation. Okay. Oh, itu bagus, sandwich generation. Kenapa kita mau targetin sandwich generation? Karena mereka butuh bantuan. Mungkin mereka akan butuh home care. Okay. Daripada ngurusin sendiri, harus kerja, tapi gak bisa ngurusin yang lebih tua atau lebih muda, ya udah, mendingan pakai home care. Nah, kontennya apa tuh? Kontennya adalah kenapa home care lebih murah daripada ngurus sendiri. Kenapa pakai home care lebih murah daripada pergi ke rumah sakit dan sejenisnya. Oke, kontennya jadi bisa banyak. Mudah-mudahan menjawab. Oke, mudah-mudahan itu menjawab tadi dari pertanyaannya dari agak tenggelam nih Mbak Amanda Nurul Fadilah, betul. Oke, itu berarti jadi pertanyaan terakhir kita bersama Pak Ryan hari ini ya Pak, berarti. Jadi sisanya mungkin dari tim Tofidev juga sudah nge-share link-linknya yang mungkin Bapak Ibu semua bisa isi dan mendapatkan free consultation dengan tim Tofidev yang sudah berpengalaman lebih dari 11 tahun lebih dalam membantu 1.400 lebih bisnis untuk berkembang dan mencapai goals-nya. Nah, boleh Bapak Ibu langsung diisi aja link yang tertera, dan untuk itu dengan diberikannya pertanyaan terakhir hari ini kepada Pak Ryan, berakhir juga sesi bersama Pak Ryan gitu hari ini, karena Pak Ryan ada lanjutan agenda gitu ya Pak. Jadi untuk itu. Nah, teman-teman yang mau follow saya di Instagram juga boleh di Ryan.Kristo, RYAN.KRISTO, oke, supaya nanti kalau teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa DM juga ke saya. Boleh. Kalau misalnya saya bisa jawab, saya langsung jawab. Oke? Boleh banget Pak Ryan. Nah, sebelum Pak Ryan pergi dan beranjak, kita foto bareng dulu kali ya Pak Ryan, supaya bisa ada dokumentasinya nih, karena kalau di akhir nanti udah nggak ada Pak Ryan-nya dong. Oke, baik kalau begitu sekarang Bapak Ibu semua coba menyalakan kamera gitu ya, untuk kita bisa foto bareng bersama Pak Ryan dan juga all audience yang hadir pada hari ini. Boleh di on cam dulu, nanti kita dari tim operator akan bantu untuk ngomong capture foto-foto pada hari ini. Ayo Bapak Ibu, silakan. Kita ada 3 slide nih, jadi supaya prosesnya cukup cepat, kita bisa langsung on cam dan menampakkan wajahnya sebagai peserta pada hari ini. Operator sudah siapkah untuk memotret momen kita pada hari ini? Semoga siap ya operator. Oke, baik. Saya countdown ya, karena ini udah banyak yang on cam juga. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu boleh di turn off mic-nya ya, biar nggak mengganggu mengganggu flow-nya. Oke, sebentar. Aman operator? Semoga aman ya. Tadi baru slide 1 nih soalnya nih. Oke. Bagaimana operator, sudah aman? Kalau sudah aman, kita lanjut ke slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya ya, ke slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua, dan terima kasih Pak Ryan sudah mengisi sesi pada hari ini. Untuk kepada Pak Ryan, dipersilahkan jika mau meninggalkan ruangan dan melanjutkan agendanya pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak, dan semoga bisa bertemu kembali bersama Pak Ryan di kesempatan-kesempatan webinar berikutnya. Thank you Pak. Oke, baik.
Itu dia tadi sesi kita bersama Pak Ryan dari Toffee Dev. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua nih yang akan dipresentasikan langsung oleh Mbak Salsa dari Mekari Kontak. Nah, sebelum kita masuk ke Mbak Salsa, aku mau share dulu nih mengingatkan kembali dan nge-share juga ada agenda-agenda juga yang Toffee Dev saat ini sedang jalankan juga. Jadi mungkin Bapak Ibu selain tadi bisa konsultasi, Bapak Ibu juga bisa mengikuti agenda-agenda Tofidev dan agenda-agenda Mekari lainnya yang juga sama bisa mendapatkan insight menarik lainnya. Boleh tim operator dibantu share screen-nya? Nah, oke, ini dia tadi. Saya kembali mengingatkan ya terkait Mekari Conference. Bapak Ibu semua bisa mengklaim atau membeli tiket Mekari Conference yang Bapak Ibu bisa beli di www.mekariconference.com dan bisa mendapatkan diskon 10% dengan kode MCX TOFIDEV MRCN untuk mengklaim diskon 10%-nya. Nah, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, Mekari Conference tahun ini hadir dengan tema Sustainable Growth through Limitless Digital Innovation dan akan dilaksanakan pada hari Selasa 10 September 2024 di Nusantara Hall ICE BSD City. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi saya kembali ingatkan kita berkolaborasi di sini dengan Toffee Dev dan kita punya kode promo spesial untuk Bapak Ibu yang hadir juga pada webinar hari ini yaitu MCX Toffee Dev MRCN untuk mendapatkan diskon 10%. Nah, berikutnya juga ada satu lagi nih event atau program gitu ya dari Toffee Dev yang juga sangat menarik buat Bapak Ibu yang mau belajar berbagai channel marketing dalam satu tempat yang terpercaya. Bapak Ibu bisa mengikuti Marketing Activation Program. Ini adalah 12 sesi online program yang termasuk di dalamnya ada tertutup nih ya. Boleh dibentuk? Oke, ini dia. Bapak Ibu bisa mendapatkan high ticket funnel activation, terus ada webinar event funnel activation juga, meta social ads activation, Google Ads activation, SEO activation, dan masih banyak lagi ya Bapak Ibu bisa melihat langsung di depan. Dan Bapak Ibu kalau misalnya mengikuti program ini, Bapak Ibu juga mendapatkan recording dari program tersebut gitu. Jadi bisa dipelajari secara jangka panjang gitu ya, dan ada special offer juga nih karena Bapak Ibu sudah hadir di webinar pada hari ini, yaitu ada potongan harga yang tadinya di 5.997.000. Iya benar ya, 5.897.000 Bapak Ibu bisa mendapatkan special price di 3.800.000. Nah, Bapak Ibu juga bisa langsung nge-scan barcode yang ada di pojok kanan bawah dari foto, atau Bapak Ibu bisa berkunjung ke toffee.id/map untuk bisa mendaftarkan diri di Marketing Activation Program. Oke, mungkin diberikan waktu dulu 30 detik ya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu udah tertarik dan mau langsung scan, dipersilahkan. Baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah sampai saat ini masih semangat gitu ya dan masih sangat interest dengan sesi webinar kita pada hari ini. Nah, berikutnya kita langsung masuk ke sesi kedua, penyampaian materi dari Kak Salsabila yang nama panjangnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Kak Salsabila Septiuza dari Business Development Consultant di Mekari Kontak. Dan pada sore hari ini, Kak Salsa akan membawakan materi seputar Performing Best Digital Effort for Your Customer. Oke, halo Kak Salsa, selamat siang menjelang sore. Oh, udah sore ternyata. Selamat sore Kak Salsa. Halo Mas Faiz, selamat sore. Bapak Ibu selamat sore semuanya. Oke, sudah siap Kak Salsa untuk menyampaikan materi pada hari ini? Ya, siap. Oke, kalau begitu untuk materi berikutnya saya serahkan kepada Kak Salsa. Untuk Kak Salsa dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Mas Faiz. Halo semuanya Bapak Ibu dan teman-teman. Salam kenal, selamat sore. Saya Salsabila dari konsultan kontak Mekari ya. Bapak Ibu senang sekali pada sore hari ini kita bisa berbincang-bincang lebih lanjut dan juga lebih jauh gitu ya, lebih komprehensif lagi seputar dengan digital tools yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk bisnisnya Bapak Ibu. Seperti itu. Boleh mungkin langsung dibantu next aja nih biar kita langsung showing gitu ya penjelasannya seperti apa. Oke, kita mulai dengan pertanyaan dulu nih Bapak Ibu biar kita sama-sama brainstorming gitu ya.
Mengapa bisnis itu perlu mengerahkan effort yang besar di bidang digital, terlebih dalam program marketing? Nah, mungkin boleh Bapak Ibu diberikan insight-nya di kolom komen ya, atau Bapak Ibu juga boleh diinfokan saat ini kalau marketingnya sudah jalan itu biasanya pakai tools apa? Gitu. Boleh diinfo-info nih, biar nanti kita kasih insight gitu ya, sekiranya ada tools apa aja sih yang bisa dipakai dalam program marketing. Ada yang pakai WhatsApp mungkin, Facebook Ads, IG Ads, sosmed, ya atau yang lain-lain. Oke, Mas Alvino pakai Google Ads ya. Bagus, udah pakai Google Ads. Oke. Ada lagi nih selain Mas Alvino yang pakai tools-tools yang lain? Boleh ketik-ketik di kolom komen. Boleh Bapak Ibu yang mau nge-share insight-nya, mau share juga pengalamannya gitu ya Kak Salsa terkait penggunaan Boleh. itu boleh banget di-share langsung di sini menggunakan apa softwarenya gitu ya. Atau mungkin udah ada pengguna Mm-mm. kontak di sini kali ya Kak Salsa, boleh juga Nah, diinfokan boleh gimana tuh. Betul, pengalamannya betul. menggunakan software kontak gitu. Monggo teman-teman semua. Ya, Tapi paralel mungkin bisa dilanjut Kak Salsa. iya, boleh, boleh. Ya, sebenarnya banyak sekali ya tools-tools yang bisa digunakan gitu ya, Bapak dan Ibu. Putri Helianti sudah pakai Mekari Kontak. Wah, mantap nih Mbak Putri. Semoga sukses terus ya bisnisnya. Oke, kita mulai dulu nih. Kenapa sih kita itu harus memberikan effort yang besar gitu ya, atau memberikan attention yang lebih terhadap marketing digital ini gitu. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu dengan menggunakan digital tools itu secara tidak langsung Bapak dan Ibu itu akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Beberapa di antaranya kita sudah coba rangkum di dalam slide ini. Yang pertama, dengan menggunakan sistem yang lebih terotomatisasi lagi, otomatis Bapak dan Ibu bisa meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas ini akan sama linearnya juga dengan keuntungan berkali lipat yang nanti Bapak Ibu bisa dapatkan. Nah, daripada saat ini mungkin meng-hire orang gitu ya, banyak para pebisnis yang pada akhirnya sudah mulai melek digital karena proses digital ini bisa membantu mengotomatisasikan bisnis mereka, Bapak Ibu. Daripada nge-hire orang yang udah gajinya UMR gitu ya, apalagi UMR Jakarta nih yang 5 juta sekian gitu ya, dengan meng-hire sistem ini tentu lebih murah lagi harganya Bapak Ibu. Jadi dapat menurunkan cost Bapak Ibu juga, seperti itu. Nah, selain itu sudah dilengkapi juga dengan data centric dan sudah ada reportnya juga, yang mana ini juga secara tidak langsung menjadi satu hal yang sangat penting supaya Bapak Ibu itu bisa melihat perkembangan bisnis Bapak Ibu seperti apa. Seperti itu. Jadi ini konsepnya dulu ya Bapak Ibu, kenapa kita harus pay attention atau sudah mulai harus perhatikan dan beralih kepada digital tools. Boleh dibantu next? Oke, ini biasanya permasalahan-permasalahan yang paling sering dialami gitu ya, yang paling sering saya temui ketika klien-klien itu berkonsultasi. Biasa mereka bilang, Mbak Salsa, kita itu banyak kehilangan customers, kita sering banget dikomplain, karena mereka tuh ngerasa kita slow respon banget. Padahal kita udah sangat best effort banget nih Mbak, untuk bisa membalas mereka tuh secara cepat. Tapi ya emang sih, tim kita kan terbatas gitu ya, jadi ya harus satu-satu gitu. Ada nggak sih Mbak solusinya? Itu pertama terkait dengan slow response. Kedua, terkait dengan data, Bapak Ibu. Database saat ini, Bapak Ibu, itu adalah aset yang sangat penting nih, Bapak Ibu. Kita harus pinter-pinter ngolah database itu, menyimpan database itu, memanage database itu, supaya kita bisa follow up lagi, supaya kita bisa get in touch lagi, kita bisa komunikasi lagi dengan database customer itu. Tapi kalau kita nggak punya tools yang tepat, gimana nih cara kita untuk bisa ngelola database itu dengan baik? Gitu. Jadinya database-nya akan kebuang sia-sia. Padahal itu sayang banget Bapak Ibu. Database itu sekarang adalah kunci dari segala kunci gitu ya. Jadi kita harus simpan dan kita harus kelola dengan baik. Terus juga biasanya banyak klien yang datang ke saya itu bilang, Mbak Salsa, saya punya database nih, sampai ke puluhan ribu sih Mbak Salsa. Tapi saya bingung nih Mbak, cara follow up-nya gimana? Karena saya belum pakai digital tools apapun. Saya masih manual nih Mbak, by WhatsApp biasa. Saya masih manual nih Mbak, follow up satu persatu gitu ya. Biasa mereka akan punya banyak sekali masalah-masalah dengan tata cara follow up itu. Padahal dengan kita melakukan follow up yang baik, data-data yang sudah lama kita recycle lagi, itu bisa meningkatkan cuan juga loh Bapak Ibu. Mungkin pada saat itu mereka belum butuh, tapi ketika beberapa bulan ke depan kita approach, mereka sudah ada kebutuhannya. Itu kalau tidak di-manage dengan baik, maka akan sia-sia.
Seperti itu. Ini adalah beberapa masalah yang paling common dan paling sering saya temui ketika saya sedang berkonsultasi dengan klien-klien saya. Nah, maka dari itu, Mekari Kontak ini kita coba membantu untuk memberikan solusi Bapak Ibu. Nanti kita akan kupas tuntas solusinya itu seperti apa. Ini kita coba next terlebih dahulu. Oke, setiap customer itu pasti punya ekspektasi ya Bapak Ibu. Tadi sudah disinggung juga sama Mas Ryan, kalau kita sudah punya konsep marketing yang oke, tapi kita nggak punya tools-nya, sama aja zero. Atau kalau misalkan produk kita udah paling best banget nih, udah bintang 5 lah pokoknya ya dimanapun gitu. Tapi ternyata main power kita kurang efektif nih atau kurang begitu sigap gitu ya dalam menghadapi chat customer. Itu sama aja akan sia-sia. Nah, mungkin semakin maraknya sosial media, Bapak Ibu pernah tuh di mungkin FYP TikTok-nya atau di Twitter-nya gitu ya, muncul customer-customer yang komplain karena pelayanannya nggak ramah. Padahal produknya adalah produk-produk yang mungkin sudah ternama gitu ya. Nah, itu adalah masalah-masalah juga Bapak Ibu yang sebenarnya sering atau sangat sering terjadi bahkan ya di dalam kategori bisnis. Terkadang kita itu lupa untuk mempersiapkan manpower ataupun digital tools kita, padahal kita sudah punya konsep yang sangat memadai. Seperti itu, pada akhirnya sama aja, dia tidak akan linear dan tidak akan sejalan. Boleh di next lagi? Oke, mungkin Bapak Ibu sepakat ya, kalau saya bilang saat ini WhatsApp ini adalah salah satu tools yang paling seksi gitu ya, di kalangan pebisnis ataupun di kalangan masyarakat. Karena berdasarkan survei, sudah hampir 2 miliar orang atau bahkan lebih gitu ya saat ini setiap bulan di berbagai negara, itu sudah mengenal WhatsApp. Mungkin kalau Bapak Ibu punya anak nih yang masih SD, anaknya udah kenal WhatsApp. Atau kakek neneknya berkomunikasi via WhatsApp, biasanya ada grup-grup keluarga gitu ya. Jadi semuanya sudah sangat familiar sekali nih dengan WhatsApp. Ternyata WhatsApp ini nggak cuma sebatas untuk komunikasi personal aja nih Bapak Ibu dengan keluarga, dengan teman gitu ya. WhatsApp ini bisa juga kita jadikan sebagai tools untuk melakukan bisnis. Nah, apalagi tadi saya lihat di kolom komen semuanya masih terfokus pada Google Ads gitu ya. Bapak Ibu boleh coba sekarang mulai merambah ke WhatsApp. Kenapa sih Mbak Salsa harus WhatsApp gitu ya? Karena berdasarkan survei, WhatsApp ini rate rate-nya lebih tinggi nih Bapak Ibu daripada kalau kita bandingkan dengan tools lain. Misalnya email, SMS, mungkin Bapak Ibu juga sepakat kalau sekarang orang udah jarang yang melirik SMS. Karena suka banyak penipuan, suka nggak jelas dari nomor mana gitu ya. Jadi orang lebih milih ke WhatsApp. Dan ketika Bapak Ibu nanti menggunakan WhatsApp ini sebagai marketing tools, itu juga pesannya akan langsung direct. Makanya rate rate-nya juga semakin meningkat ketika menggunakan WhatsApp dibandingkan tools yang lain. Nah, 50% orang juga percaya bahwasannya WhatsApp ini adalah marketing tools gitu ya yang paling mudah sekali untuk me-reach out para pebisnis. Sepakat ya, kita kalau ada apa-apa komplainnya pasti via WhatsApp. Karena kita udah direct gitu ya, bisa langsung ketemu sama CS dan bisa langsung live agent gitu. Jadi Bapak Ibu yang belum belum menggunakan WhatsApp saat ini, kita mulai kulik lagi gitu ya. Ternyata WhatsApp ini bisa juga loh dijadikan sebagai marketing tools. Seperti itu. Boleh di next lagi? Oke. Nah, Mekari Kontak hadir Bapak Ibu sebagai salah satu solusi gitu ya yang akan membantu Bapak Ibu dengan menyediakan marketing tools yang sudah sangat advance. Harapannya kita bisa membantu bisnis Bapak Ibu itu bisa lebih growth lagi. Ada beberapa poin penting yang Bapak Ibu bisa mulai lakukan atau mulai lihat dan pelajari gitu ya dalam penggunaan sistem WhatsApp API dan juga sistem CRM untuk bisnis Bapak Ibu. Pertama, berangkat dari masalah database yang tadi terpencar-pencar dan belum tersistematis, melalui sistem atau tools ini kita bisa melakukan pemusatan database. Tadi sudah sempat disinggung sama Mas Rian juga di sesi sebelumnya, kita bisa skemakan gitu ya, kita bisa grouping data-data, tadi misalkan yang movie enthusiast yang mana, yang horror enthusiast yang mana, jadi kita bisa menargetkan market kita itu lebih tepat lagi menggunakan sistem ini.
Kemudian tadi dengan berangkat pelayanannya yang kurang oke gitu ya, melalui WhatsApp CRM ini diharapkan nanti bisa membantu bisnis Bapak Ibu itu untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan pelanggannya gitu. Kalau sekarang juga Bapak Ibu masih punya banyak nomor sales atau banyak nomor CAS, menggunakan sistem ini kita bisa sentralisasi menjadi satu hotline terpusat saja. Jadi semua metode komunikasi itu bisa dipantau dan dimonitoring di dalam satu sistem aja nih Bapak Ibu. Kebayang ya betapa mudahnya menggunakan digital tools ataupun marketing tools ini. Oke, kemudian mengotomatisasikan proses bisnis. Yang tadi sempat disinggung juga. Siapa di sini yang sekarang tim salesnya 10 orang, terus 10-10-nya itu pakai nomor WhatsApp masing-masing. Jadi kita sebagai owner nggak bisa tahu nih, sudah sejauh mana si sales itu memfollow up. Karena kalau misalkan ya kita mungkin sama-sama aware lah ya Bapak Ibu. Kadang-kadang sales itu nggak semuanya oke. Ada juga mungkin yang agak gimana gitu ya. Ada yang ngechat mungkin nanti aja deh balesnya gitu. Atau aduh nanti aja deh ngecek handphonenya gitu. Kita nggak bisa punya indikator yang jelas untuk menilai kinerja sales kita. Padahal setiap bulan kita bayar mereka nih atas UMR lagi bayarnya gitu ya. Sayang banget kita ngeluarin duit tapi kita nggak bisa tahu nih kerjaan mereka itu seperti apa gitu. Jadi melalui sistem ini kita juga menawarkan otomatisasi proses bisnis juga Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, report yang paling penting. Bapak Ibu di sini ada yang job title-nya adalah owner, mungkin owner F&B, owner fashion retail, atau owner tadi travel agency gitu ya. Nah, di dalam sistem kita, report ini kita sudah sediakan. Mungkin Bapak Ibu juga sepakat gitu ya, kalau report ini adalah suatu hal yang penting gitu. Dari 10 orang customer, kok yang closing cuma 3? Tujuannya kemana nih? Apakah memang customer-nya itu nggak ada budget? Atau dia masih survei-survei aja gitu ya. Ini kan kita mau selidikin ya. Kenapa? Kalau misalkan mereka nggak ada budget, kita bisa buat alternatif solusinya, oke, bikin diskon. Atau kalau misalkan mereka nggak tertarik, kita bisa buat suatu konsep gimana nih caranya supaya bisa menarik customer untuk bisa closing atau bertransaksi di bisnisnya kita. Seperti itu. Jadi report ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Sayangnya, tidak semua aplikasi itu ada report secara real time. Yang mana biasanya mengharuskan kita untuk tarik manual. Apalagi kalau Bapak Ibu masih pakai WhatsApp bisnis biasa. Itu kita nggak bisa dapat report hanya sebatas tahu, oke ini udah dihubungi sama tim saya, kelar. Oke ini yang closing, kelar. Padahal yang lainnya ini kita harus bisa tahu dulu, tahu juga nih, kenapa nggak closingnya gitu ya. Jadi kita bisa memberikan mereka insight-insight yang tepat juga. Seperti itu. Last but not least, sebagai pelaku usaha, kita pengennya usaha kita sustain terus dong. Pengen usaha tuh nggak cuma yang sebulan 2 bulan, tapi bisa hitungan tahun gitu ya. Nggak punya usaha itu yang cuman besar pasak daripada tiang, tapi kita juga pengennya profitable gitu ya. Nah, menggunakan marketing tools yang tepat, ini bisa membantu meningkatkan kinerja penjualan Bapak dan Ibu juga. Gitu linear dengan tadi cost untuk bisnisnya bisa turun, tapi labanya bisa semakin meningkat lagi gitu. Oke, kita udah tahu sama-sama nih konsepnya, mulai dari akar masalahnya apa, cara menanggulanginya gimana gitu ya. Sekarang kita akan cari tahu tools-nya apa. Ini yang paling tepat. Boleh dibantu next. Mekari kontak. Mekari kontak, ini kita juga Mekari kontak lebih mudah. Iya, betul Bu Sianti. Lebih mudah juga ya. Harapannya kita memang membantu supaya bisnis-bisnisnya itu bisa lebih mudah lagi tadi ya, bisa lebih efektif juga. Nah, ada 3 solusi Bapak Ibu, atau ada 3 sistem yang Bapak Ibu bisa gunakan ketika Bapak Ibu nanti mengenal lebih jauh gitu ya, atau solusi yang ditawarkan oleh Mekari Kontak. Yang pertama WhatsApp API. Oke, mungkin sekarang nggak cuma WhatsApp aja yang dipakai. Tadi ada yang pakai Google Ads, ada yang pakai TikTok, ada yang pakai FB, ada yang pakai IG, ada yang pakai email gitu ya. Sekarang masalahnya adalah semua tools itu berdiri sendiri-sendiri. Jadi kalau ada yang nge-WA, kita bales. WA-nya belum kekirim nih, tiba-tiba ada yang nge-DM IG. Mbak, saya mau tanya produk A. Loncat ke IG. Lupa nih tadi si WA nggak dibales. Sedangkan customer WA-nya nunggu-nunggu nih. Udah hot banget nih kayaknya. Tapi adminnya kelupaan, ke distract karena ada si DM IG ini tadi. DM IG-nya belum kelar, masuk komplain via email.
Karena orangnya komplain supaya citra kita nggak jelek, cepet-cepet dibales. Akhirnya berantakan flow-nya. Bingung nih, ada yang ngegantung, customer-nya ujung-ujungnya komplain. Komplain sekarang di-up di sosial media, langsung tuh semuanya gede gitu ya. Padahal mungkin problemnya cuma dari masalah yang kecil aja. Nah, berangkat dari keresahan-keresahan itu dan masalah-masalah itu, Mekari Kontak melalui solusi omnichannel ini berkomitmen untuk membantu mensentralisasikan channel-channel komunikasi ataupun channel-channel bisnis yang saat ini Bapak dan Ibu gunakan. Kemarin Bapak Ibu siapa yang kena scammingnya Google? Yang Google ngeganti ada hackers gitu ya, yang ngeganti nomor bisnis di Google, jadi banyak orang yang kena penipuan. Jadi nomornya kita diganti sama nomor hacker gitu ya. Kebayang dong kalau udah ada yang transaksi dan nilainya nggak kecil, kita akhirnya loss gitu ya. Yang mana harusnya masuk ke kita, akhirnya malah masuk ke si hacker ini gitu. Nah, kita juga punya solusinya Bapak Ibu. Untuk menghindari hal tersebut, karena dari Kontak Mekari ini kita juga sudah menjadi mitra resminya Meta gitu ya. Jadi nanti WhatsApp yang kita tawarkan ini bukan hanya sekedar WhatsApp bisnis aja Bapak Ibu. Tapi kita juga bisa bantu Bapak Ibu untuk nanti WhatsApp-nya itu menjadi official akun. Official akun ini nanti ada namanya, terus nanti bisa ada tanda centang hijaunya. Melalui akun itu Bapak Ibu bisa memberikan awareness. Ini tadi yang diinfo juga sama Mas Ryan ya. Memberikan awareness, jadi customer itu akan ingat terus sama akunnya kita gitu ya. Jadi ini bisa sebagai pembeda juga. Bapak Ibu bisa infokan bahwa ini adalah satu-satunya nomor official kita yang ada green tick-nya. Di luar itu bukan nomor officialnya kita. Gitu. Jadi kita bisa memberikan tindakan pencegahan seperti itu Bapak Ibu. Karena kita nggak bisa mencegah si hacker untuk berbuat nih, jadi kita bisa melakukan tindakan preventif sekuat yang kita bisa. Salah satunya menggunakan sistem WhatsApp API atau WhatsApp Verified ini. Seperti itu. Solusi yang kedua adalah chatbot. Siapa di sini yang pernah dikomplain customer karena balas chatnya lama? Atau misalkan customer chatnya jam 7 pagi, tim salesnya baru balasnya jam 7 malam, ya udah loss. Karena yang jual produk itu nggak cuman kita aja. Misalkan yang jual tiket pesawat nggak cuman kita aja. Banyak di luar sana yang jual tiket pesawat juga gitu. Makanya tadi saya bilang sebagus apapun sistem kita, sebagus apapun produk kita, kalau kita nggak punya sistem yang memadai, itu sama aja. Bisa dikatakan zero juga gitu. Maka dari itu Kontak Mekari hadir dengan sistem chatbot nih Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu siapa yang di sini punya cabang usahanya banyak. Ada yang di Sumatera, ada yang di Jawa, di Bali, di Malaysia, di Singapura, di mana-mana gitu ya. Tapi nggak tahu nih cara memaintain itu seperti apa. Daripada memaintain Bapak Ibu lebih milih oke saya survei langsung deh sekalian jalan-jalan gitu ya. Harga tiket udah berapa? Udah mahal gitu ya. Melalui sistem chatbot ini Bapak Ibu bisa kita sentralisasi semuanya Bapak Ibu. Jadi melalui sistem chatbot ini bisa dipakai untuk cabang-cabang. Ada yang pernah kontak ke Seribu Rasa, atau ada yang pernah kontak ke Eka Hospital. Kebetulan itu adalah klien kontak dan mereka punya banyak cabang. Jadi mereka gunakan satu nomor terpusat, mereka pakai untuk cabang-cabang mereka. Jadi customer tinggal pilih aja mau ke cabang yang mana. Orang di HO gitu ya, timnya di HO itu nggak perlu telepon ke pusat, cabang Menteng. Laporan dong hari ini yang udah chat berapa, laporan dong yang udah closing berapa gitu. Itu nggak perlu lagi. Jadi secara real time Bapak Ibu lagi nyantai-nyantai, aduh saya mau lihat deh, nih cabang saya yang di Surabaya udah lagi handle lead siapa aja ya gitu. Isi percakapannya gimana ya? Kemarin kita ada promo kemerdekaan dia tawarin atau enggak ya gitu. Itu kita bisa monitor Bu semuanya di dalam sistem kontak melalui si chatbot ini tadi. Seperti itu. Jadi sudah akan sangat dimudahkan sekali dan sudah sangat akan otomatis juga. Yang ketiga, kalau tadi masalahnya adalah Mbak Salsa kita masih Excel nih Mbak database-nya, atau Mbak kita datanya masih di masing-masing sales sih Mbak. Jadi kita percaya aja lah sama sales kita, mereka akan menyimpan itu dengan baik, mereka akan memanage itu sebaik mungkin gitu ya. Gongnya pas salesnya resign, kelabakan tuh, nariknya gimana gitu ya. Atau tiba-tiba nomornya ke-ban. Nah ini banyak juga nih problemnya. Nomornya ke-ban Mbak, kita belum sempet narikin data, aduh gimana Mbak, pusing, bla 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 gitu ya. Heboh semuanya. Maka dari itu,
Mekari Kontak kita punya CRM solution Bapak Ibu. Datanya bisa diolah di sini, bisa dipusatkan di sini, bisa di grouping juga di sini, bisa dikategorisasiin, oh ini customer cabang A, ini customer cabang B, ini customer yang interest sama produk A, ini customer yang interest sama produk B gitu ya. Itu bisa kita manage data-datanya di dalam CRM. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan mau blast atau mau broadcast gitu ya, promo-promo, ini bisa lebih tepat guna lagi. Untuk kemerdekaan ini Mbak, saya punya promo misalkan terbang kemanapun diskon 10%, atau belanja fashion item di saya, belanja baju sepaket sama rok diskon 10% Mbak. Atau misalkan apalagi, misalkan tadi ada home care ya, misalkan booking layanan home care kita nih Mbak, sampai tanggal 17 Agustus kita diskon 70%. Itu kita bisa segmentasikan, kita bisa olah datanya tadi di CRM, kita bisa tarik dan kita bisa blast Bu informasi itu. Jadi bisa lebih tepat lagi informasi-informasinya. Kalau kita blastnya fashion, ke customer yang butuhnya misalkan gadget kan nggak masuk ya gitu ya Bapak Ibu. Jadi kurang tepat guna. Nah, dengan adanya grouping di dalam CRM ini, Bapak Ibu bisa segmentasikan pasar-pasarnya itu dengan lebih tepat lagi. Seperti itu. Boleh kita next lagi? Oke. Ya, untuk use case-nya ini banyak ya Bapak Ibu. Jadi Mekari Kontak ini nggak cuma untuk CS aja, tapi banyak mulai dari proses purchasing, dari awal ya mungkin. Mulai dari proses pre-sales, proses purchasing, proses after sales, semuanya bisa di-handle melalui sistem Mekari Kontak. Seperti itu. Boleh mungkin kita langsung next lagi aja. Kita langsung masuk ke contoh use case-nya aja ya. Oke, boleh next lagi. Oke, mungkin Bapak Ibu belum kegambar gitu ya. Gimana sih Mbak cara kita pakai sistem kontak ini untuk proses pre-sales gitu ya? Gimana sih Mbak caranya mau dong insight-nya? Nah, makanya saya akan kasih insight. Kita berbagi nih di sini ya. Harapannya nanti Bapak Ibu juga kalau ada kendala-kendala atau pertanyaan kita bisa saling discuss juga satu sama lain gitu ya. Oke, biasa proses pre-sales itu kita akan bagi menjadi dua Bapak Ibu. Ada yang namanya proses inbound dan juga ada yang namanya proses outbound. Ini ada salah satu klien kita yang mungkin untuk ciwi-ciwi nih atau mungkin untuk bapak-bapak yang udah punya istri, istrinya pasti pakai nih produknya namanya Scarlett Whitening gitu ya. Scarlett ini mereka udah pakai sistemnya kita, sudah lumayan lama juga, sudah hitungan tahun gitu ya. Mereka pakainya salah satunya adalah untuk inbound. Jadi mereka itu share nomor WhatsApp-nya di akun-akun sosmed yang mereka pakai. Contohnya ini adalah kalau Bapak Ibu cek di bio Instagramnya Scarlett, itu mereka ada official WhatsApp account-nya. Jadi kalau orang yang lagi cek IG, Scarlett lagi ada promo, mereka tertarik langsung aja chat di WhatsApp. Gitu. Nanti diarahinya menggunakan WhatsApp API-nya Kontak Mekari, Bapak Ibu. Jadi kita bisa sediakan link WhatsApp di semua situs bisnis yang Ibu miliki, bisa tadi Google Ads, IG Ads, Facebook Ads, apapun gitu ya, supaya mempermudah customer itu untuk menghubungi kita, gitu. Jadi bisa langsung berkomunikasi sama kita by WhatsApp juga, seperti itu. Boleh di next lagi? Oke. Bapak Ibu siapa yang di sini yang aktif menggunakan WhatsApp Blast? Atau siapa yang di sini karena masih pakai WA biasa, WhatsApp yang pernah ke-ban? Adakah yang sampai nomor WhatsApp-nya pernah ke-ban? Atau pernah dapat reminder dari Meta? Oke, itu adalah masalah yang biasa paling sering saya temuin, Bu, ketika berkonsultasi dengan klien-klien. Mbak Salsa, nomor saya ke-ban nih, Mbak. Padahal nomor saya ini udah jalan 2 tahun loh, Mbak. Pas saya info ke Meta, permanen aja ban-nya, kita nggak bisa dapetin lagi. Jadi kita harus mulai semua prosesnya dari awal lagi nih, Mbak. Harus nge-share lagi, harus kenalin lagi. Kita lost banyak banget nih, Mbak, customers. Itu biasa paling common, Bu, atau paling sering masalahnya yang dialamin. Atau kalau mungkin sekarang Bapak Ibu masih pakai WhatsApp biasa, aman aja, Mbak, belum pernah tuh. Nah, itu mungkin udah harus pay attention ya atau give awareness di situ. Karena kalau Bapak Ibu lama-lama ngeblast, walaupun sekarang belum kelihatan, itu bisa jadi nanti ke depannya nomor WhatsApp-nya potensial ke-ban karena Bapak Ibu masih pakainya WhatsApp yang non resmi gitu ya.
Ada tadi kayaknya yang share di komen. Oke, sudah sangat sering di-ban, bahkan budgeting beli nomor baru tiap pekan. Oke, Pak. Sayang banget ya Pak, saya bisa bilang sayang banget karena Bapak harus ganti nomor terus, Bapak harus kenalin lagi ke customer-nya Bapak, padahal di nomor A yang sebelumnya ini udah banyak customer yang tahu, karena sering ke-ban, kita harus ganti nomor, dan secara budget juga Bapak harus siapin repot jadinya gitu ya. Daripada kita ngehabisin duit hanya untuk nge-prevent supaya nomor kita nggak ke-ban, mending kita ubah cari sistem yang lebih aman Bapak Ibu. Salah satunya tadi melalui sistem WhatsApp yang Makari Kontak, karena kita sudah mitra resminya sama Meta gitu ya Bapak Ibu. Selain akunnya bisa official, kita juga minim potensial ke-ban sistemnya oleh Meta. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu takut nge-blast melalui sistem kita. Klien kita udah banyak jalan yang nge-blast ke ribuan nomor juga. Puluhan ribu bahkan sampai saat ini nomornya masih aman-aman aja gitu ya. Dan mereka juga bahkan dapat data-data baru, dapat market-market baru gitu ya. Karena sejalan tadi saya yang diomongin Pak Ryan, nggak perlu sekali blast customer harus closing, tapi at least kita ningkatin awareness dulu ke customer. Kita dapat data dari channel-channel lain, kita blast, customer akan tahu ada bisnis kita nih di muka bumi ini gitu ya, ada bisnis kita. Jadi kalau misalkan mereka mau beli produk A, itu mereka langsung tahu, oh iya kemarin kan saya di-blast sama A. Saya mau pijet nih, oh iya kemarin kan saya di-share sama si home care ini gitu ya. Saya mau beli tiket nih, mau jalan-jalan, oh iya kemarin saya ada di-share promo sama si ini nih gitu. Jadi kita bisa meningkatin awareness si customer itu. Kita mengenalkan lah ya, jemput bola lah ya ibaratnya ke customer-customer tersebut. Itu bisa juga menggunakan sistem WhatsApp Blast yang di Makari kita juga sudah punya solusinya Bapak dan Ibu. Seperti itu. Boleh di next lagi? Oke, nah ini tadi contohnya ada Prima Fresh Mart. Kalau Bapak Ibu punya banyak cabang, daripada Bapak Ibu beli banyak nomor dan nggak bisa di-handle gitu ya, lebih baik Bapak Ibu mulai beralih ke sistem yang lebih otomatis dan terpusat juga. Gitu. Jadi untuk seluruh cabangnya bisa di-cover menggunakan satu nomor aja dan juga bisa dipantau walaupun berbeda kota tadi cabangnya. Boleh next lagi? Oke, nah untuk reservation juga bisa nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada yang bisnisnya tadi home care bisa gitu ya. Atau bisnisnya perhotelan, penginapan gitu ya. Itu juga bisa menggunakan WhatsApp API ini untuk melakukan booking gitu ya, reservation. Itu bisa pakai WhatsApp API kita. Boleh di next lagi? Oke, ini tadi menggunakan sistem chatbot ya, Bapak Ibu. Jadi kalau ada customer yang mau belanja nih, supaya customer itu nggak pindah ke lain hati, jadi kita bisa menggunakan sistem chatbot supaya meresponnya juga lebih cepat. Chatbot ini benar-benar sangat cepat Bapak Ibu. Ketika ada yang ngechat, pada saat itu juga langsung ada sistem yang merespon. Di situ pun bisa disaring-saring dulu sekiranya customer ini tuh mau pilih yang mana. Apakah dia emang udah ada kebutuhan atau dia masih mau window shopping dulu gitu ya. Jadi untuk timnya Bapak Ibu nih admin-admin ataupun salesnya kita bisa arahkan atau bisa lebih fokus lagi untuk ngejar klien yang udah hot dan udah mau closing daripada untuk ngebalesin satu persatu chat yang sama gitu ya, itu bisa pakai chatbot. Selain itu ini bisa juga memangkas cost Bapak Ibu. Daripada Bapak Ibu nge-hire 10 orang tim sales, yang mana tim sales ini juga ada jam kerjanya, butuh istirahat, mending Bapak Ibu pakai sistem chatbot aja karena chatbot ini bisa kita stimulasikan untuk bisa on 24 jam nonstop. Jadi kalau ada orang-orang yang tiba-tiba ngechat malam-malam gitu ya, di saat kita semuanya lagi tidur, itu tetap bisa ada respon dari si chatbot fitur ini. Seperti itu. Nah, kalau misalkan respon kita cepat, customer itu senang Bapak Ibu. Gitu. Nggak usah jauh-jauh lah, mungkin kita juga sebagai para penikmat bisnis gitu, kita beli produk A gitu ya. Kan nggak mungkin kita cuma surveinya di toko itu aja. Kita juga pasti surveinya ke toko-toko lain juga gitu ya. Mana yang ngebales duluan, mana yang ngasih offer duluan, itu yang pasti chance closingnya lebih besar juga Bapak Ibu. Seperti itu. Nah itu melalui solusi dari Makari Kontak, kita sudah bisa membantu Bapak Ibu dengan metode yang seperti itu. Boleh di next lagi?
Oke. Nah, Makari Kontak sekarang juga sudah dilengkapi dengan chatbot commerce nih, Bapak Ibu. Jadi, instead of dia diarahkan ke Shopee atau ke channel-channel lain, customer itu bisa langsung belanja via WhatsApp aja. Gitu. Jadi tinggal pilih aja mereka mau produk yang mana, bisa langsung payment di WhatsApp juga. Jadi hanya dalam satu window aja, customer bisa langsung klik-klik gitu ya, dan nanti barangnya bisa sampai ke rumahnya mereka langsung. Sangat mudah kan ya Bapak Ibu, daripada masih pakai sistem yang manual gitu ya, customer juga bingung nih, mungkin dia nggak familiar, pakai WhatsApp yang lebih familiar, itu akan lebih sangat memudahkan konsumen-konsumennya Bapak Ibu juga. Boleh di next lagi. Oke. Tempo hari Bapak Ibu, ada satu case di social media yang marak banget di blow up karena CS-nya nggak responsif. Jadi si customer ini komplain, barang yang dia terima itu reject gitu ya. Tapi dia chatnya kapan, CS-nya balasnya kapan gitu. Membludaklah amarah si customer ini Bapak Ibu. Akhirnya di blow up lah di media gitu. Ini akan sangat merugikan Bapak Ibu bagi bisnis kita. Nama bisnis kita akan tercoreng gitu ya. Padahal sebenarnya masalahnya kecil gitu, karena di-up di sosial media semuanya jadi gede Bapak Ibu. Nah, biasanya paling common adalah nggak responsifnya itu tadi Bapak Ibu, yang jadi bomnya. Nah, di sistem Makari Kontak ini, karena tadi satu nomor bisa multi agent, bisa ada chatbot fiturnya juga Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang komplain itu bisa langsung dihandle pada saat itu juga Bapak Ibu. Jadi si chatbot ini pun nggak hanya terbatas hanya untuk pre-sales aja Bapak Ibu, tapi untuk after sales juga bisa. Atau tadi karena satu nomor timnya banyak gitu ya, jadi bisa lebih responsif lagi untuk menghandle chat-chatnya Bapak Ibu. Gitu. Jadi bisa lebih terselamatkan ya bisnis kita dan customer juga puas karena selain produk kita yang oke, ternyata tim support kita juga sangat-sangat membantu. Jadi mereka nggak akan segan-segan untuk purchase lagi. Hal sedetail itu sebenarnya Bapak Ibu, yang biasanya para pelaku bisnis itu nggak aware. Tapi secara nggak langsung itu bisa meningkatkan revenue juga, karena orang bisa balik lagi, balik lagi, balik lagi Bapak Ibu. Seperti itu. Tapi sayangnya semuanya nggak aware dan semuanya nggak punya tools yang memadai untuk membuild sistem yang seperti itu. Nah, ini boleh kita next lagi. Oke, boleh di next lagi? Boleh di next lagi? Oke, boleh di next lagi. Tadi chatbot kita sudah jelaskan juga. Boleh di next saja. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini ada yang namanya return of investment juga ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu juga uh, bisa tahu ya Bapak Ibu ini dari beberapa pengalaman kliennya kontak gitu ya. Instead of mereka melakukan marketing campaign via WhatsApp yang nggak bisa di tracking, melalui sistem ini kita bisa tracking Bapak Ibu. Ini ada beberapa kategori mulai dari trading, healthcare, technology, education, hospitality gitu ya. Ini beberapa survei, jadi deliverednya itu lebih meningkat Bapak Ibu. Nah, dari situ bisa dibaca juga rate-nya berapa gitu ya. Jadi mereka punya datanya. Contohnya healthcare. Dari 250.000 campaign yang mereka lakukan, 215 diantaranya itu sudah terkirim dan sudah dibaca oleh customer. Jadi rate-nya bisa disimpulkan di angka 86%. Tinggi banget nih Bapak Ibu, lumayan besar gitu ya. Chance orang untuk tahu bisnis kita juga lumayan besar. Dari situ ada reply rate-nya juga sebesar 97.000 sekian orang ngebales. Jadi 45% reply rate-nya. Dari yang ngebales itu totalnya 24.000 yang closing Bapak Ibu. Gitu. Jadi ini adalah perhitungannya ya Bapak Ibu. Jadi berdasarkan pengalaman ataupun experience dari klien-klien kita yang sudah menggunakan sistem e-kontrak. Boleh di next lagi? Oke, boleh di next lagi aja. Alright, ya kita sudah masuk di sesi-sesi terakhir. Jadi Bapak Ibu kalau yang ada pertanyaan boleh diketik-ketik juga dari sekarang di kolom komen ya, nanti untuk kita berdiskusi juga setelah ini. Oke, mungkin Bapak Ibu akan berpikir, Mbak Salsa, saya ini bisnisnya masih kecil banget Mbak. Admin saya cuma 3. Saya belum sebesar yang
Mbak Salsa mention tadi gitu. Bisa nggak sih saya pakai Makari Kontak? Jawabannya adalah bisa Bapak Ibu. Karena sistem kita ini bisa masuk di semua kalangan bisnis. Saya ada beberapa handle UMKM juga ya. Jadi mulai dari bisnis yang small, apalagi bisnis-bisnis yang baru mau merintis tuh, mereka biasa udah mulai preparation untuk menyiapkan sistem yang sudah memadai gitu ya. Nah, mulai dari small, middle, sampai kategori-kategori enterprise, itu semuanya sudah bergabung dengan Kontak Mekari. Data terupdate sejauh ini kita sudah punya 5.000 lebih company dengan berbagai background bisnis, dengan berbagai macam use case, berbagai macam kebutuhan yang sudah kita cover menggunakan sistem Mekari Kontak. Tuh, jadi bisa dilihat di sini banyak ya, rumah sakit, F&B, pendidikan. Tadi saya lihat ada juga beberapa yang dari instansi kayak dosen gitu ya. Nah, kalau kampusnya belum pakai WhatsApp API atau masih manual tools-nya, bisa nih Bapak Ibu pakai sistem kita, karena sistem kita udah dipakai di beberapa universitas ternama, kayak contohnya UGM, UI gitu ya, kemudian TELU, seperti itu. Boleh next yang slide berikutnya? Tadi juga ada travel agency ya, saya lihat. Boleh dibantu next slide-nya? Kalau nggak salah, ini masih ada satu slide ini lagi ya, customers lagi. Ya, untuk travel agency kita juga udah lumayan banyak juga nih Bapak Ibu, ada Dwi Daya Tour gitu ya. Jadi ya ini solusi Mekari Kontak ini bisa masuk di semua lini bisnisnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin berkonsultasi lebih lanjut, ingin mengenal lebih lanjut, atau ingin diskusi lebih lanjut gitu ya, Bapak Ibu bisa langsung hubungi kita saja, nanti akan dibantu oleh rekan saya juga. Mungkin dari saya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatannya. Mungkin kita langsung ke diskusi aja ya. Jadi kalau ada yang mau discuss atau ada yang punya kendala-kendala nih di marketing tools-nya saat ini, boleh langsung di info-info aja di kolom komen. Saya kembaliin ke Mas Faiz ya. Silakan. Ya, thank you Kak Salsa, thank you semuanya yang sudah menyaksikan materi dari Kak Salsa. Mungkin boleh nih Bapak Ibu semua yang mau mengajukan pertanyaan bisa langsung raise hand mungkin kalau mau lebih interaktif lagi, atau bisa juga di kolom chat. Nah, mungkin ini kita jawab dulu nih Kak Salsa, ada yang sudah menanyakan terkait chatbot gitu ya dari Vanessa Boleh. .kho. Apakah chatbotnya itu juga ada sistem AI-nya, Kak, supaya jawabannya lebih tidak kaku dan jawabannya lebih seperti orang biasa yang menjawab? Mungkin lebih ke arah supaya AI-nya itu tidak terlalu robotik gitu ya, dan lebih humanized. Jadi boleh dijelaskan nih Kak Salsa terkait chatbot dari AI-nya. Oke, ya. Terima kasih banyak Mbak Vanessa atas pertanyaannya ya. Jadi betul Mbak Vanessa, di kontak ini kita juga sudah dilengkapi dengan AI system juga ya, Mbak Vanessa. Jadi tidak perlu khawatir, untuk chatbotnya kita sudah lengkapi dengan AI. Jadi botnya kita bisa buat sehumanis mungkin nih Mbak Vanessa, sesuai dengan keinginan gitu ya. Jadi bisa lebih friendly, bisa kita set formal ataupun non formal juga, seperti itu Mbak. Itu dikira sudah bisa, karena memang dari experience saya juga ada beberapa biasanya customer itu nggak suka dibalasnya sama sistem, dia pengennya langsung sama human gitu ya. Nah, ini bisa jadi salah satu alternatif solutionnya juga Mbak gitu. Jadi jawabannya yes, sudah dilengkapi dengan AI fitur. Oke, thank you Kak Salsa, bener banget. Dan Bapak Ibu juga, ini ada pertanyaan lanjutan nih dari Kak Vanessa. Apakah boleh tahu untuk pricingnya seperti apa? Nah, Bapak Ibu kalau untuk mau tahu pricing lebih lanjut, Bapak Ibu bisa scan atau mengunjungi link yang ada di layar yang akan dibantu oleh tim operator. Mohon maaf. Bisa ditunjukkan. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu bisa langsung nge-scan dan juga bisa ke linknya di bit.ly/promo kontak Agustus, karena Bapak Ibu di sini bisa langsung konsultasi bisnis sama Kak Salsa gitu. Nah, kalau misalnya nanti udah konsultasi langsung sama Kak Salsa, Bapak Ibu bisa mendapatkan free sampai 3 bulan 3 bulan subscription promonya, dan ini hanya berlaku di bulan Agustus saja Bapak Ibu. Jadi monggo Bapak Ibu yang mau nge-scan dan mau konsultasi bisnis lebih lanjut sama Kak Salsa secara one-on-one, secara lebih intimate, itu bisa banget langsung scan di link yang ada di depan, atau mengisi ke
bit.ly/promo kontak Agustus. Nanti Bapak Ibu bisa langsung menentukan tanggalnya gitu ya Kak Salsa, untuk Bapak Ibu bisa konsultasi di kapan, Kak Salsa available-nya di kapan, nanti Bapak Ibu bisa langsung bertanya ke mengisi di form tersebut. Begitu kurang Ya, lebih. Nah, Kak Salsa tadi tuh aku ngelihat ada pertanyaan yang sepertinya masih bisa relate nih sama Kak Salsa juga. Mungkin aku coba cek dulu ya, scroll ke atas sedikit. boleh, Nah, ini ada boleh, yang boleh. bertanya, mungkin bisa diberi contoh singkat dalam kegiatan Attract, Nurture, and Convert gitu Kak, dari Pak Suparto gitu. Ini bisa relate juga nih ya ke kontak, karena kan kontak sebagai software CRM yang juga kegunaannya adalah attract, nurture, dan convert dari leads gitu yang masuk ya. Boleh diceritain nggak Kak Salsa kalau POV kontak seperti apa nih? Mhm. Ya, seperti tadi yang saya infoin ya Mas Faiz dan juga Bapak Ibu, sebenarnya kontak ini fungsinya banyak ya Bapak Ibu. Nggak cuma untuk after sales aja, tapi Bapak Ibu bisa mulai dari proses pre-sales, proses purchasing, sampai nanti proses after sales. Semuanya lengkap di dalam satu sistem gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk nurture ataupun untuk nge-reach out atau tadi misalkan jemput bola nih Bapak Ibu ke konsumen-konsumennya Bapak Ibu, salah satu solusi yang bisa kita overs atau yang sudah banyak dilakukan itu salah satunya adalah melalui WhatsApp Blast tadi Bapak Ibu. Nah, daripada Bapak Ibu mungkin tadi promonya masih banyak yang pakai Google Ads, FB Ads, ataupun IG Ads, itu kan sifatnya tidak direct ya Bapak Ibu. Si customer itu harus ngebuka IG kita dulu nih, baru tahu kalau kita lagi ada promo. Tapi melalui WhatsApp ini dengan sistem yang sudah end-to-end conversation gitu ya Bapak Ibu, ini akan sangat lebih menguntungkan juga. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa mulai lakukan WhatsApp Blast ke customer-customer tersebut. Apalagi ini mau 17-an ya, biasa lagi banyak banget tuh promo-promo spesial kemerdekaan nih Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu bisa mulai coba untuk bisa melakukan blast-blast informasi tersebut via WhatsApp juga Bapak Ibu. Karena tadi balik lagi berdasarkan survei juga, rate di WhatsApp ini lebih tinggi daripada di channel-channel yang lain. Jadi Bapak Ibu istilahnya nggak akan rugi gitu ya untuk nge-spend cost melakukan offering atau promotional marketing promo via WhatsApp gitu ya. Karena Bapak Ibu juga akan dapat closing rate-nya itu bisa lebih besar lagi juga, seperti itu. Kurang lebih kurang lebih mungkin seperti itu Mas Faiz. Oke, thank you Kak Salsa atas jawabannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memang menggunakan Mekari Kontak ini Bapak Ibu juga bisa lebih leluasa lagi untuk memaintain audiens yang masuk atau customer gitu ya kepada bisnis Bapak Ibu juga gitu. Nah, dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi. Sekarang tadi pertanyaan baru satu ya dari Kak Vanessa. Mungkin dari Bapak Ibu kalau masih mau mengajukan pertanyaan, bisa langsung diajukan di kolom chat, atau kalaupun masih malu-malu gitu ya, bisa langsung scan link yang ada di depan untuk langsung mengajukan pertanyaannya nanti di meeting yang langsung intimate 101 bareng Kak Salsa gitu. Jadi bisa langsung konsultasi bisnis supaya mencari strategi yang tepat, menyocokkan strategi yang tepat bareng Kak Salsa, dibantu dengan konsultasi gratis gitu ya bareng Kak Salsa, supaya bisnisnya bisa jadi lebih maju lagi dalam menjaga hubungannya terhadap dengan customer juga gitu. Oke, sepertinya belum ada lagi nih. Oh, ada lanjutan nih Kak Salsa dari Kak Vanessa. Kalau sudah punya nomor bisnis WA dan mau pakai Mekari, apakah data lama kita bisa kesimpan Kak Salsa? Monggo di. Mm-mm. Boleh, kayaknya Mbak Vanessa ini interest banget ya. Interest banget nih, saya suka. Mungkin nanti Mbak Vanessa kita bisa adain one-on-one session dan konsultasi juga ya kalau Mbak Vanessa punya pertanyaan lebih lanjut. Karena ini terbatas dan banyak orang juga. Nanti pas one-on-one demo session kita akan coba gali lebih lanjut lagi gitu ya masalah-masalahnya Mbak Vanessa apa. Terus kita juga bisa explain lebih lengkap lagi gitu ya solusi dari kontak seperti apa. Menjawab pertanyaannya Mbak Vanessa, yes Mbak, datanya bisa disimpan ya, nanti bisa kita save di dalam sistem CRM tadi juga. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Salsa. Sepertinya kalau misalnya sekarang sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, kalau begitu aku akan mengakhiri sesi bersama Kak Salsa hari ini. Sekali lagi terima kasih Kak Salsa atas materinya yang sudah disampaikan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, bisa langsung
mengisi link ini dan langsung mengajukan ke Kak Salsa gitu. Atau kalau misalnya mau menghubungi dulu nomor yang tertera di bawah, ini nomor saya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau menghubungi nomor saya untuk bertanya, itu boleh banget, nanti saya bantu sambungkan juga ke Kak Salsa. Gitu kurang lebih. Sekali lagi terima kasih ya Kak Salsa. Mungkin ada closing statement yang mau disampaikan Kak Salsa sebelum kita masuk ke sesi penutup. Mungkin closing-nya lebih ke gain awareness ya, Mas Faiz. Lagi-lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya konsep gitu ya, Bapak Ibu sudah tahu nih bisnisnya mau dibawa kemana, akan sangat sia-sia sekali kalau misalkan Bapak Ibu tidak menemukan solusi yang tepat untuk bisnisnya Bapak Ibu. Untuk itu, di sini Makaria Kontak hadir untuk membantu Bapak dan Ibu melalui marketing ataupun digital tools yang kami miliki, supaya juga bisa menurunkan cost bisnisnya Bapak Ibu dan bisa meningkatkan atau bisa lebih cuan lagi gitu ya untuk bisnisnya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, jangan sungkan-sungkan untuk bisa menghubungi tim Makaria Kontak, karena kami akan mengusahakan yang terbaik supaya bisnis Bapak Ibu bisa lebih berkembang lagi. Mungkin itu Mas Faiz, saya juga terima kasih banyak kepada 41 audiens yang pada sore hari ini sudah hadir. Semoga bisa mendapatkan insight-insight baru juga ya dari Mekari dan juga dari Tofidev. Kalau misalkan nggak sengaja papasan di jalan, boleh nih kita sapa-sapa mungkin ya. Jadi supaya kita bisa lebih kenal juga satu sama lain. Terima kasih banyak semuanya. Selamat sore. Terima kasih banyak Kak Salsa, selamat sore juga.